artinya udah dijawab, cuman nggak menerima itu aja. Allah itu bukan Izin, hakikat. boleh? Sebentar bro, sedikit lagi ya. Izin, Bang. Firman kan sebentar sedikit bro Cita gini. Beda begini sebentar ya. Bedakan ya teman-teman. Ketika mereka sudah menjawab dan kalian tidak menerimanya dan tidak menjawab, beda ya. Itu dua hal yang berbeda. Bukan. Tidak menerima dan tidak menjawab itu sebenarnya udah dijawab, cuma tidak menerima gitu aja. Jangan ada framing. Jelaskan dulu lah Jackie-nya. Bukan. Jika Allah itu hakikat, maka hancur lebur. Batu juga disebut Allah. Sekarang Bang Malikil tinggal jelaskan kalau tadi roh tidak mendengarkan siapa-siapa, siapa yang didengar di situ? Wah, bukan begitu juga penafsirannya Jackie. Izin boleh? Izin. Saya boleh. Anda seorang sarjana tapi pemikirannya kayak bukan sarjana. Enggak usah ke personal, enggak usah ke personal. Makanya saya bilang tadi. Kau jangan panas kau, Jon. Makanya saya bilang tadi, kamu belajar dulu Malikil istilah-istilah itu, Malikil baru kamu pakai. Iya, repot sama Apa itu Jon ini. hakikat? Apa itu eksistensi? Kamu belajar dulu apa itu substansi, apa itu aksiden. Kamu belajar itu dulu, baru kamu bisa menyimpulkan gitu loh. Ya, sebentar, siapa yang mau izin apa nih? Saya, Jack Cita ya, Bang. Oh, iya silakan. Oke. Ya udahlah kawan-kawan ya. Nanti kita lanjut lain kali ya. Siap. Bentar, Bang. Sabar, Bang. Aku cuma sedikit. Kenapa, Bro? Abangku sayang. Kita mau ngobrol nanti. Kita kan biasa ngobrol juga kalau di nggak HP. nyambung susah, Bro. Kalau nggak nyambung susah. Ya, saya rasa ya kondusif aja kita. Sedikit aja ya. Oke. Siap. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan bermata dua, oke? Ia menusuk amat dalam jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumber pikiran hati kita. Oke, saya mau tanya, firman Allah adalah roh ya, Bang ya? Menurut Abang? Ya, menurut John tadi firman adalah roh, ya silakan. Ya, hakikat daripada firman Allah itu adalah roh. Firman adalah roh ya, Bang? Didefinisikan. Lanjut. Ya, udah, lanjut. Oke, siap. Oke, siap ya. Sekarang aku tanya, sehingga dia memisahkan jiwa. Jiwa ini roh atau bukan? Ya, termasuk karena jiwa itu ada di dalam roh. Jiwa itu ada di dalam roh. Jiwa ini roh ya. Kemudian roh, oke, ya. Oke, nggak apa-apa. Roh adalah roh itu sendiri ya. Nah, kemudian gini, pertimbangan itu roh atau bukan? Pertimbangan? Maksudnya? Ya, pertimbangan itu roh atau bukan? Ya, karena kan gini, Bro. Kalau itu kan jelas tidak bisa dianalogikan kata pertimbangan itu, ya. Bisa saya masukkan dalam jadi kenapa saya menggunakan istilah apa? Transenden. Ya, betul. Gitu loh. Ya, kemudian. Nah, kalau pertimbangan ini juga roh, kemudian ini pikiran ini roh atau bukan nih? Pikiran hati itu roh atau bukan? Iya, termasuk roh karena itu ada di dalam roh. Nah, jadi gini. Kalau menurut saya ini, Bro, jadi ini kita sedang membicarakan sesuatu yang transenden, yang tidak terlihat. Pertimbangan roh, pikiran roh. Nah, ini kan sesuatu yang transenden, Bang. Kalau gambar besarnya loh. Betul. Sesuatu yang tidak terlihat, tidak tersentuh gitu loh. Karena apa? Karena memang ini transenden. Betul. Jadi maksud kami gini, ketika ditanya lo keberadaan firman itu apa? Misalnya kayak gitu kan. Ya, firman itu kan sesuatu yang transenden. Ya. Karena pikiran Allah itu pun transenden gitu loh. Ya. Nah, jadi maksud saya melihat pertanyaannya itu keliru gitu loh. Pertanyaannya adalah, oh, keberadaan firman itu apa? Ya jelas, firman itu adalah pikiran Allah dan pikiran Allah itu pasti transenden. Nah, kalau misalnya dikatakan pikiran itu roh, maka jiwa juga roh. Kemudian pertimbangan juga roh. Waduh, itu gimana ya? Gini Bro. Lebih besar skopnya kan, lebih besar skop transendennya gitu loh, Bang. Oke, saya jawab itu, Bro. Jadi saya tahu narasi yang Anda maksudkan itu. Jadi ketiga roh itu kami nyatakan, ya, kami dengan Bro Malikin dan kawan-kawan yang lainnya mengatakan Bro itu adalah sumber. Dia adalah hakikat daripada sang pencipta itu. Roh itulah yang menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, tidak seorang pun, termasuk kita semua yang ada di sini, bisa mendefinisikan daripada roh itu. Tetapi di dalam roh itu ada kehendak, yaitu firman. Bang. Ya, di dalam roh itu ada kehendak. Udah bagus dia, bagus.
Ya, jadi kehendak ini adalah bagian daripada roh itu, karena roh inilah yang menjadikan segala sesuatu. Ya, jadi roh itulah yang menghidupkan kita. Karena roh itulah kita ada, kita bisa berpikir, bisa berbicara, ya, bisa melakukan segala sesuatu. Karena apa? Karena di dalam tubuh kita ada roh kehidupan. Tanpa roh kehidupan kita tidak bisa berpikir, tidak bisa melakukan apapun. Jadi inti daripada kita ini adalah nyawa ini, roh kehidupan itu. Nah, demikian pula Sang Pencipta itu, Dia menjadikan segala sesuatunya itu bersumber daripada roh. Nah, roh ini memiliki pikiran. Pikiran inilah yang kemudian dikenal dengan nama firman. Kehendak daripada roh itu. Itu yang menjadi manusia roh itu atau firman itu yang adalah roh. Jadi karena firman ini adalah bagian daripada roh itu sendiri, maka kami mengatakan yang hadir ke dunia itu adalah roh yang disebut dengan firman. Ya, roh yang menjadi udah ada kemajuan ini, tepuk tangan dulu, udah ada kemajuan sedikit. Bukan masalah kemajuan, bro. Itu yang kami pahami, yang menjadi kemajuan sedikit. Karena dia sudah membuat distinksi. Sudah mengakui dia udah membuat roh sebagai hakikat. Di dalam dirinya ada firman yang firman, ada di dalam hakikat. Jadi kenapa selama ini enggak mau Tritunggal, John? Bukan, bro. Udah coba lah, John. Udah, John. Jangan balik lagi, John. Izin lagi. Jangan balik lagi, John. Sebentar. Kau udah sembuh, John. Udah, John. Izin. Aku mau gambar. Ya, oke, aku izin ya. Aku mau gambar dari pernyataannya Bang itu. Langsung doakan aja si John ini supaya. Iya, udah sembuh. Oke, sudah sembuh. Saya ulang ya. Jadi gini, Bang. Yang sembuh apa jadi kalian sebentar. sebentar. Bang John setuju tidak seperti ini, Bang? Maaf, Bang John setuju nggak? Jadi kan ini Allah adalah roh ya, Bang ya, yang memiliki apa? Firman dan roh di dalamnya. Oke lah, aku nggak mau permasalahkan ini. Apapun ini ya, aku nggak mau permasalahkan ini. Berarti Allah hakikatnya adalah roh yang memiliki firman dan rohnya gitu, Bang. Oh enggak, betul. Salah. R itu bukan R itu di atas itu, bro. R itu di tengah. Oke. Allah adalah roh. Itu. Oh, ini ya Bapak ya berarti ya. Ya, itu simbolnya B bisa. Oke. Itu A, kemudian R. Oke. Berarti roh ini adalah hakikat sumber. Allah ya, Bang? Ya, sumber lah. Oke. Sekarang, nah pertanyaanku gini, Kristologi itu yang mananya Yesus Kristus itu yang mananya yang menjadi manusia? Silakan. Yesus. Ya, Yesus Kristus ini yang mananya dari ini? Apakah R atau B atau F atau Roh Kudus yang menjadi manusia? R ini. Ya. Oh, iya. Oke. R menjadi anak, R menjadi A. Itu F itu jadi A itu. Oke. Ini A ya. Ini adalah anak. Ya. Oke. Berarti yang menjadi manusia adalah R ini ya, Bang ya? Iya. Oke. Lagi dia. Enggak jadi tepuk tangan. Enggak. Karena kan bukan gitu, Bang. Bukan gitu. Supaya kita paham. Karena kalau kita enggak tahu, jangan ini ya, tukang urat ya, guys ya. Kita kan tahu kalau kita mau turunkan urat nyanyi satu lagu, Leer Band ini. Keluarkan lagu lah. Enggak usah nyanyi lah, Oke. Aku jelaskan sebentar ya. Kan kalau Anda yang penting gini ya, John udah sembuh dikit gitulah ya. Oke. Jadi gini ya Bang ya. Jadi kan bentar dia hampir sembuh tadi. Makan obat. Project itu Anda lihat itu R itu adalah daripada sumber R Allah itu ya. Nah, kemudian R itu mempunyai 3 pribadi. Pertama adalah B Bapa, kemudian A anak, kemudian Roh ya. Nah, ada kemudian mantap. A itu adalah R, benar bukan? A Gimana? itu adalah R. A adalah roh. Ya, betul? Iya, betul. B adalah R, betul? Maksudnya A adalah Allah ya kalau kita bicara Allah ya. Aku pakai A aja ya, Allah. Ya. Roh Kudus adalah Allah, betul. Bapa adalah Allah. Nah, terus
Yang dipermasalahkan apa? Project. Iya. Project. Karena kan gini bang, ayatnya kalau secara harus ada dua loh bro. Sebentar Pak Erwin. Project gini. Penjelasannya kalau prainkarnasi dengan inkarnasi beda loh. Kalau prainkarnasi Bapa, Firman dan Roh, bukan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa, Anak dan Roh Kudus itu setelah inkarnasi. Supaya dia paham maksud aku. Oh, sebelum Allah, jangan pakai Bapa. Sebelum Allah, menjadi manusia dan Roh. Nah itu. Jangan gunakan yang terbaru. Oke, berarti roh ini bicara A ya bang ya, roh Allah. Berarti kan bicara Allah toh. Esensi hakikatnya daripada segitiga itu. Oke, Allah adalah roh, betul ya. Oke, dalam dirinya berdiam Firman, Roh dan Sang Bapa gitu ya. Iya. Oke. Gimana? Ya. Oke, penting juga ya. Karena kan gini, Mas. Oke. Tepuk tangan dulu. Oke. Ya, maksudnya kan gini kan. Aku tuh coba memahami aja ya. Kalau jangan tegang. Kalau Tritunggal ya, di dalam Allah yang kita sebut sebagai Bapa, berdiam Firman dan Rohnya. Tidak bisa dikatakan tiga, melainkan hanya satu hakikat Allah. Nah, Firman dialah yang nuzul menjadi manusia Yesus Kristus. Sementara buat abang itu adalah Allah, sepenuh Allah ini yang nuzul gitu kan. Adalah roh tadi kan yang nuzul bang. Boleh nggak diganti dulu gambarnya itu bang? Udah coret-coret semua itu. Jadi yang nuzul. Ulang dulu. Oke, jadi kan gini. R ini kan di tengah ya, ini. Nah, yang nuzul itu adalah roh gitu kan, Bang? Ya. Oke. Dibedakan oleh keberadaan. Dibedakan oleh keberadaan. Nuzulnya ke bawah lah, Bang, kok nuzulnya ke atas itu. Iya, maksudnya ke Yesus Kristus ya, Bang. Ganti lembaran baru Ganti dulu. Mana tablet? Yang tablet tadi Pak, lebih keren Pak. Pakai tabletmu tadi lah. Kau simpan barang berhargamu. Sabar. Oke. Ini penanya si Billy nih guys ya. Roh ini yang nuzul menjadi Yesus Kristus ya. Oke. Ke dunia. Sekarang gini, gimana menjelaskan Yesus adalah Bapa di sini? Karena ini kan Bapa. Jadi ketiga, nah, bagaimana menjelaskan Yesus adalah Bapa di sini? Karena kan gini kan, Bang. Karena kalau di dalam Alkitab itu kan jelas Bapa ini adalah al-wujud, wujud Allah, keberadaan Allah. Firman ini adalah pikirannya atau kecerdasannya. Jadi wujud Allah dengan pikirannya itu bisa dibedakan. Nah, bagaimana menjelaskan Bapa adalah Yesus? Silahkan. Oke. B itu keberadaannya di mana? Tolong dicatat dulu yang di atas. Letaknya di mana dia? Keberadaan itu Allah yang kita sebut sebagai Bapa itu dia ada gitu, Bang. Ada, dia transenden. Ya, di mana? Di mana keberadaannya? Transenden. Aku udah 3 kali bilang. Udah salah tuh. Menanyakan di mana aja itu udah salah. Loh, sekarang kita mau membedakan keberadaan dulu. B itu di mana keberadaannya menurut keyakinan kalian? Dia transenden, Bang. Bahwa Allah itu tidak bertempat. Oke, artinya dia meliputi alam semesta ya. Dia meliputi alam semesta. Artinya dia meliputi alam semesta, betul? Iya. Ada di dalam alam semesta juga. Ya, dia meliputi alam semesta ini. Berarti dia tidak maha hadir. Betul B itu? Ya, betul maha hadir. Oke. Jadi B itu yang terbesar ya. Kemudian F itu ada di mana posisinya? Dia ada di mana? Di bumi atau di surga? Saya nggak tahu karena Abang harus menjelaskan itu. Allah satu. Loh, dia akan menjadi manusia. Menjadi manusia berarti ketiga di mana? Dia satu dengan wujud Allah, tapi bisa dibedakan. Firman itu bisa keluar. F itu menjadi manusia. Keberadaannya di mana? Dia menjadi manusia itu di mana keberadaannya? Satu dengan Allah lah. Kalau Dari koreksi saling mendiami. Ketika dia nuzul menjadi manusia, bukan berarti Allah kehilangan firman-Nya. Di mana dia nuzul menjadi manusia? Yang 1:15. Firman itu telah menjadi manusia. Di mana? Di bumi kan?
Enggak, Iya. Bang John, gini. Kan aku bertanya nih, Abang berusaha menjawab pertanyaanku dengan pertanyaan, tapi aku malah bingung dengan pertanyaan Abang. Jadi boleh nggak Abang jawab pertanyaanku? Pertanyaanku tuh, aku bertanya gini, di mana Bapa adalah Firman? Silakan. Bapa itu adalah Firman. Itu kan udah jelas itu, perisai Trinitas itu kan tiga-tiganya itu adalah Allah itu sendiri. Bapa dalam pribadi di atas dia dengan kode B itu, kemudian anak F itu, kemudian R itu kan tiga, segitiga itu. Iya. Iya, jadi kan satu itu satu adalah berarti, R. Kan Bang John mengatakan Bapa adalah Firman, gitu kan Bang? Berarti Iya. kan bentuknya kan bukan gini Bang, tetapi bentuknya gini Bang, B ya sekaligus F gitu Bang, sekaligus R. Bapa itu adalah Firman, Allah adalah Firman itu kan sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. Ya, pada mulanya adalah Firman. Firman Ya, bukan pertanyaan Allah. saya. Ya. Pertanyaan saya kan gini Bang. Itu adalah Allah Pertanyaan itu saya sendiri. Jadi udah Ya. jelas. Enggak, pertanyaan saya gini Bang. Bapa adalah Firman, gitu Bang. Iya, Karena kan betul. di dalam perisai Adalah Trinitas, Bapa dibedakan dengan Firman, walaupun Bapa adalah Allah, Firman adalah Allah. Dibedakan dalam hal apa, Bro? Dibedakan dalam hal apa? Loh, bisa dibedakan. Bapa adalah wujud, Ya, Firman adalah dibedakan, pikiran. dibedakan tentang sifatnya atau dibedakan oleh keberadaannya? Bapa adalah realita konkretnya beda. Hah? Realita Gimana Anda bisa konkretnya yang bedakan? berbeda. Gimana Anda membedakan bahwa itu Bapa itu bukan roh, Firman itu bukan Oke, roh? saya kasih contoh yang paling gampang nih Bang ya. Ini ya. Di dalam wujud si Jack Cita berdiam Ya. Firman dan rohnya. Nah, bedakannya gampang. Ketika Jack ini Cita itu di tengah, Bro. sebentar Jack Cita Bang, di tengah. sebentar Ya, Bang. kita itu di tengah, itu T, Sebentar. tubuh. Ya, oke tubuh ya, Ya, tubuh ya. itu Oke, tubuh. tubuh lah. Kita Oke, di nggak tengah. apa-apa. Aku cuma coba ikutin aja ya. Di dalam tubuh Jack Cita berdiam Firman dan rohnya. Oke ya, tubuhnya ya, atau al wujudnya. Bang Jack, Nah, izin, sekarang Bang Jack. sebentar Bang, silakan Sabar, nanti setelah sabar. ini. Saya izin. Jadi kalau saya jatuh kepleset berdarah, apakah jiwa saya ikut berdarah? Ya, itu keberadaan kan berarti kan? Bukan keberadaan. Ini kan saya berbicara mengenai pembedaan. Tentu jiwa saya kan tidak ikut berdarah. Kecuali Iya, saya tanya keberadaan. sama si Ocop. Sebentar. Kecuali saya tanya si Ocop. Pada suatu waktu saya dan Pak Hin ya, saya tanya si Ocop, apakah kalau kamu maaf pipis, rohmu pipis? Iya. Dia jawab seperti itu. Apakah ketika kamu pipis maka rohmu sedang pipis? Iya. Dia menjawab dengan tegas. Nah, ini kan terjadi pembedaan. Itu kan nggak masuk akal ketika kita pipis, masa roh kita ikut pipis. Nah, sebaliknya ketika kita sakit hati nih, apakah badan kita langsung lecet, memar-memar? Kan tidak. Nah, itulah yang inilah dibilang yang keberadaan kita itu. sebut sebagai pembedaan. Iya, dibedakan oleh keberadaan. Pembedaan dalam realitas konkretnya, Bang. Loh, kan kalau yang sakit hati itu dibedakan bukan tubuh yang sakit kan, tetapi hati yang sakit. Betul. Jadi itu kan dibedakan oleh keberadaan karena T tadi tubuh. Berarti R tadi dengan roh. sederhana tubuh itu kan bukan roh, betul Bang? Tubuh bukan roh. Betul, tetapi dia satu. Yes, dapat itulah sebagai kenapa dalam Tritunggal itu Bapa bisa dibedakan dengan roh, bisa dibedakan dengan firman, tetapi ketiganya adalah satu hakikat. Selesai. Nah itu, makanya saya bilang tadi, saya kan setuju kalau ada mengatakan Bapa bukan anak, anak bukan roh, tetapi berbicara tentang keberadaan, bukan tentang hakikatnya. Tapi sebenarnya begini Bang John, kamu di sini sudah mulai sembuh, tapi ketika aku bikin pertanyaan Yesus itu Bapa kan? Bukan sembuh, memang sebenarnya iya, John ini orangnya jujur. John ini orangnya jujur ya guys. Yang saya katakan. Iya, si Bang John ini orangnya jujur. Maksud kami gini, Bang John. Maksud kami gini loh, Bang John. Jadi apa namanya? Terlalu banyak ayat yang akan dikorbankan ketika kita menyatakan Bapa adalah roh. Atau paling saya analogikan ya, terlalu banyak hal logik yang dikorbankan ketika saya menyatakan wujud saya adalah roh saya. Saya kasih contoh. Kalau saya
buang air kecil, berarti roh saya buang air kecil. Nah ini kan kita bisa ada distinct perbedaan. Walaupun keduanya ini satu hakikat manusia si Jack. Itu aja sih Bang. Sebenarnya pembedaan yang teman-teman Tritunggal itu sampaikan itu di situ. Karena begitu mengatakan bahwa tubuh adalah roh, maka ketika ketika saya dikubur, misalnya saya itu dikubur, yang dikubur kan tubuh, gitu kan. Nah, roh itu kan kembali kepada Allah, atau maksudnya ada yang bilang gimana. Nah, jadi di situ loh Bang, perbedaannya di situ. Ini kayaknya Mosat udah nggak sabar nih mau ngobrol nih. Oke, sebentar ya teman-teman. Kita sapa dulu Pak Heri. Selamat siang. Maaf saya tidak kenal tadi. Saya mengatakan maaf jangan naik dulu, hanya Kristen. Ternyata saya Kristen Bang katanya. Oke Pak Heri, maafkan aku. Karena ini masalah internal ya guys. Kalau naik nanti yang lain mungkin jadi nggak enak gitu ya. Untuk teman-teman dari yang di seberang, maaf dulu ya. Ini pembahasan tentang internal dulu ya guys. Pak Heri, buka mic-nya. Di seberang mana? Jelas. Kayaknya ini sudah ada kemajuan progresif yang bagus ya. Kita dialognya baik, kita dialognya santun. Terus kemudian kita juga sudah mulai hampir ketemu titik-titik ya. Memang ada pembedaan, gitu loh. Jadi ada. Ya Pak Heri tidak ada suara, saya turunkan dulu ya. Masih banyak teman yang mau bersuara. Halo. Wah, sempat kuturunkan dia. Sempat kuturunkan. Oke. Maksud saya gini ya. Bro, kasihan bro. Iya. Oke, maksud saya gini ya. Aku makanya dari awal aku berusaha nggak ada narasi yang huruf B gitu ya. Aku nggak mau. Aku nggak suka. Karena kan kita 90% komunikasi itu kan cara, gitu ya. Betul. Cara. Jadi aku juga ya kita sama-sama introspeksi ya. Kalau ada yang agak berbeda, jangan serta-merta kita bilang kamu B. Pendekatan, bicara. Saya juga rindu hal-hal situasi-situasi seperti ini ketika kalian senior-senior kami ada di dalam room dari awal sampai detik ini, dari tadi nggak ada ribut. Saya merindukan itu, bahkan teman-teman yang di bawah, sahabat-sahabat kita merindukan ini guys, diskusi edukasi yang tanpa ada memojokkan. Kalau ada yang memojokkan siapa hostnya langsung aja cut, udahlah kita aja gitu aja, udah selesai itu nanti. Iya, ini enak banget loh Bang, maksudnya enak banget. Jadi kan dengan seperti ini, oh posisinya Bang John, oh ternyata dia juga agree, di beberapa bagian dia agree. Kemudian juga ya buat saya makin kesini makin kelihatan. Makin di situ ya. Jadi kan ada tahu tapi nggak tahu, orang lain nggak tahu gitu kan. Nah ini sama-sama makin kesini makin dia tahu yang kita tahu gitu loh. Nah gitu deh. Aku nggak mau terlalu banyak. Ya, boleh saya tambahin nggak? Ini dengan silakan Gurunda Mister. Oh Pak Mister ya, silakan Pak Mister. Ya jadi gini, dari diskusi tadi saya pikir itu udah suatu kemajuan ya, kita bisa berdiskusi secara akademis. Bicara soal konsep kealahan kita ya. Jadi menurut saya kalau teman-teman Wanas itu mengatakan, mungkin mereka mengatakan Yesus itu adalah Bapa, saya garis bawahi dulu dalam tanda kutip, itu juga tidak sepenuhnya salah. Dalam pengertian gini, bahwa Bapa itu adalah Allah. Jadi kalau dikatakan Yesus adalah Bapa dalam pengertian Yesus itu adalah Allah yang sama, itu nggak salah. Tapi kalau dikatakan Yesus itu adalah pribadi Bapa, realita konkret Bapa, itu nggak benar gitu. Ya saya juga toleransinya di sana Pak Mister, hampir sama kita pemahamannya sih. Iya. Toleransinya saya di sana kemarin, benar, karena ada firman itu ya. Iya, karena gini, ayat-ayat Alkitab yang mendukung ajaran Wanas ya, salam Bang John. Tetapi tidak banyak. Tidak bisa mewadahi seluruh argumentasi Alkitab. Ya, karena kalau kita bicara, sabar John, iya dengar salam ya John, sabar John. Ya, kalau kita bicara saya mau kasih tahu. Sabar John, ya ampun turun dulu ya guys ya, Bang Johnnya memang kebiasaan dari dulu kayak gitu dia, orang lagi ngomong terus dia. Ya silakan Pak Mister. Kalau kita bicara seluruh argumentasi Alkitab, maka pasti kita akan berkesimpulan bahwa Allah itu memang dalam keesaannya Tritunggal adanya, itu yang kita percayai. Ya.
Jadi Tritunggal itu bicara soal kebagaimanaan Allah di dalam keberadaannya, dalam eksistensinya itu, dan apa yang konkret sejak kekal sebelum segala sesuatu ada. Itu yang kita mau bicarain. Nah, apa yang ada itu berarti kita bicara soal realitas konkret. Jadi kalau eksistensi itu artinya wujud ya, kalau bahasanya Islam itu artinya wujud. Nah, ada istilah wujud sama maujud. Maujud itu adalah keadaan yang nyata dari eksistensi itu. Nah, makanya saya kalau berbicara dengan Islam, saya nggak pernah minder menjelaskan Tritunggal. Makanya tadi saya mendengar bahwa ada argumentasi yang mengatakan bahwa kita ini nggak jelas posisinya. Kita menjelaskan Tritunggal itu ketika ditanya Allah itu apa, itu kita nggak bisa jelas. Nah, disitulah mereka mulai membuat sebuah sebuah argumentasi, membuat sebuah pandangan teologi yang lari dari Tritunggal gitu, untuk menjawab sebenarnya karena minder tidak bisa menjelaskan ke sebelah. Sebenarnya kalau kita paham dengan istilah-istilah yang kita gunain, itu gampang menjelaskan Tritunggal. Jadi ada istilah wujud, eksistensi, dan maujud, atau keadaan yang nyata dari wujud itu. Nah, keadaan yang nyata dari wujud itu dalam kekristenan memandang bahwa Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu adalah wujud yang nyata. Gitu loh. Jadi satu wujud dengan tiga maujud, tiga realitas konkret namanya. Kalau maujud itu realitas konkret dalam bahasa kita. Itu untuk menjelaskan Tritunggal kepada mereka gitu. Ya, jadi kalau mereka ngotot, kita bahas apakah kalam itu sebagai keadaan yang nyata atau bukan. Ya. Nah gitu loh. Terima kasih Pak Mister. Pak Pipo dari tadi nggak ada suara, mungkin sibuk. Jadi ada kan Pak Pipo mau menyampaikan? Bukan sibuk, dari tadi saya menunggu. Kalau saya nanti masuk, mungkin nggak beradab. Jadi makanya iya Pak. Ya. Bukan. Maaf Pak Pipo, maaf. Bukan karena kamu memang udah mulai jigang barangkali kalau Pak Pipo ada. Enggak lah, jangan kayak gitu. Iya. Silakan Pak Pipo. Enggak kehormat. Silakan Pung. Gak usah kau panggil saya opung, Pak Pipo aja. Kapan saya opung? Mungkin nggak pernah saya opung. Astaga. Ya udah, Bang Ganting. Enggak, silakan. Bisa saya sedikit saja. Kalau saya udah bicara nanti saya akan mundur. Karena saya tahu kalau saya di komal manapun, Anda tadi apa salahnya kalau Anda libatkan saya tadi? Kan nggak bisa Anda libatkan. Saya nggak akan berbicara kalau Anda nggak minta. Oke? Ya. Baik. Bisa? Ini maksudnya kayak mana nih Pung? Merajuk kah? Gini host. Ya, dirimu sudah ketakutan. Apa salahnya tadi Anda libatkan saya paling tidak sedikit? Kenapa ya ada kalian ini kelompok kalian ini hebat framing ya? Apa yang Bapaknya kutakutkan? Bukan di framing. Kalau begitu memang benar Pak Pipo, ginilah. Oke, baik ya. Apa? Sebenarnya begini Pak Pipo. Tadi kan Pak Pipo udah saksikan juga mereka saling mempertahankan argumen. Masih saya ya gitu loh. Memang masih nyambung gitu loh. Makanya kan kayak Bang Jeki pun jarang juga ngomong. Iya, bukan yang di Komal ini menentukan dan menentukan itu semua. Makanya ini pelajaran. Enggak, ketika itu masih nyambung dan itu argumentasi dari dia, prolog dari dia, narasi dari dia, nggak apa-apa gitu Pak. Tapi kalau pas lagi Pak Pipo bilang aku mau masuk dikit gitu kan, ada tanda-tanda kehidupan, aku mau masuk dikit gitu Pak Pipo tadi kan. Oke, sebentar ya Pak Pipo. Nanti dia selesai Pak Pipo kasih gitu. Izin diarahkan untuk edukasi ya. Tapi jelaskan kesempatan saya nanti sedikit aja. Kalau nanti saya udah bicara. Ya silakan, ini kesempatan Pak Pipo. Berarti biar Pak Jonto aja dulu Bang Host, karena tadi Pak Vivo minta nanti di. Ya enggak, kita hormati yang udah tua. Silakan Pak Pipo. Baik, terima kasih kepada Anda rekan-rekan saya. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita seluruhnya di Komal Ken ini. Apapun narasi kita, apapun perbuatan kita, apapun kita utarakan, yang pasti kiranya boleh itu Tuhan terima dan Anda semua dan kita semua diberkati oleh kasih karunia Tuhan. Oke, baik, saya jelaskan. Ini tentang pembahasan tadi saya mendengar dan siapapun itu ada sedikit yang menjengkelkan saya. Apa itu? Seolah-olah menentukan Tuhan menurut pikiran akal kita yang saya bicara yang tadi. Mengarang, tidak berpaut pada Alkitab. Maka orang seperti ini tidak pernah dipakai Tuhan. Saya garis bawahi, tidak akan pernah. Bagaimanapun kecerdasan manusia di dunia ini, kalau masih tidak berpedoman kepada Alkitab itu yang dituliskan di Bibel itu,
Itu semua keluar dari kasih Tuhan, dari kasih Yesus. Baik, saya terangkan tentang Yesus. Nggak banyak. Nanti sesudah itu saya akan keluar. Apakah Kristus mempunyai sifat ketuhanan? Ini salah satu. Supaya Trinitas yang kita bahas nanti akan kita dapatkan. Yesus mempunyai martabat. Bawahnya keunggulan, kuasa penciptaan dan mengatur dunia, tenaga untuk menopang dan mengatur alam semesta, kasih penebusan manusia, kebijaksanaan untuk melengkapi semua keperluan manusia dan keperluan semua makhluk, karena semua sifat-sifat ketuhanan terdapat di dalam Kristus, ada di dalam Yesus. Dari ayat manapun Anda buat, silakan. Maka dikatakan, sebab di dalam Dia terdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Di dalam Yesus seluruh kepenuhan Allah. Kalau Anda memisahkan roh apapun, Bapa apa di dalam Yesus, berarti Anda mengarang Tuhan. Kalau dikatakan di sini, sebab di dalam Dia terdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Di dalam Yesus kepenuhan Allah. Tidak boleh dikutak-katik. Nanti di surga Anda tanya kepada Yesus, kita tanya di surga bagaimana itu. Yang tiga di dalam diri. Sebentar ya, Pung. Sebentar, narasinya tadi agak sedikit melenceng. Kita di sini tidak pernah memisahkan, itu satu hakikat yang tidak bisa dipisahkan tapi bisa dibedakan gitu, Pak. Ya. Oke, baik. Ya, silakan, Bung. Oke, baik. Baru lanjut. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptis mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Matius 24 ayat 19. Ayat ini menunjukkan tiga pribadi. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yesus pergilah ke seluruh dunia. Karena mengapa itu tadi? Karena Yesus mengatakan di dalam Yesus terdiam seluruh kepenuhan Allah. Oke, klip 1. Tapi dikatakan, dijabarkan, pergilah ke seluruh dunia, baptis mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Matius 24 ayat 19. Baik. Saya bagi 3. Apakah hubungan antara ketiga ini? Oknum ini. Saya katakan oknum. Ketiga oknum ini. Allah Bapa adalah kepala semesta termasuk anak Allah. Yesus mengatakan, aku pergi kepada Bapakku sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 14 ayat 28, 1 Korintus 11 ayat 3. Yesus Kristus adalah anak Allah yang satu-satunya kekal. Yohanes 3 ayat 16, Mika 5 ayat 2. Satu-satunya yang kekal. Berarti Yesus sudah ada, belum bernama Yesus. Itu sebabnya aku sudah ada sebelum sebelum Abraham ada. Jelas. Itu penjelmaan atau firman menjadi manusia. Konkretnya ke sana. Dia mengutarakan itu kepada diri dia. Bapa ada di dalam, kalau kita katakan di dalam Roh Kudus. Roh Kudus adalah oknum ketiga kealahan. Dia bekerja sama dengan Bapa dan Anak di dalam Kejadian 1 ayat 2. Itu waktu penciptaan. Lalu Tuhan berfirman. Jelas itu di dalam ayat itu. Baik. Saya bagi sebahagian. Apakah dari mana sifat-sifat ketuhanan itu? Maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa. Yesus maha kuasa. Ya, Roh Kudus maha kuasa. Wahyu 19 ayat 6. Ayub 11 ayat 7. Hadir di mana-mana, menjelajahi seluruh bumi. 2 Tawarik 16 ayat 9. Zakaria 4 ayat 10. Maha tahu. Tuhan itu maha tahu. Yesus maha tahu. Roh Kudus maha tahu. 1 Timotius 11, 1 Timotius 1 ayat 17. Ayat 24 ayat 1. Ayat 32 ayat 8. Tetap Tuhan tetap tidak pernah berubah. Maka Ibrani 6 ayat 17. Kekal Tuhan, kekal Yesus, kekal Roh Kudus, kekal, tidak bisa dibedakan. 1 Timotius 1 ayat 17, Mazmur 10 ayat 16, Daniel 7 ayat 18, Wahyu 11 ayat 17. Kasih, Yesus adalah kasih karena Tuhan adalah kasih. Maka dia dikatakan adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Murah hati, Keluaran 36 ayat 4. Adil, Tuhan adil. Ulangan 32 ayat 4. Wahyu 15 ayat 1. Benar, Tuhan maha benar. Kebenaran, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Esra 9 ayat 15, Nehemia 9 ayat 7 dan 8. Anggota kealahan di dalam tiga itu. Maka saya bagi itu dua bahagian kembali. Yang terakhirnya. Pekerjaan Bapa. Maka nanti bagaimana kita menerima itu terserah masing-masing kita. Dia memberikan anaknya. Yohanes 3 ayat 16. Tuhan, Bapa memberikan anaknya, itu dituliskan. Anak dan Bapa gelar, ya. Dia mengampuni dosa, Mika 7 ayat 8. Itu pekerjaan Bapa. Maka kita buat pekerjaan-pekerjaan apa yang supaya kita mengetahui bagaimana cara Tuhan itu bekerja menyelamatkan manusia. Baik, pekerjaan anak. Pekerjaan anak, sedikit lagi. Sedikit lagi. Pekerjaan anak. Kristus menyelamatkan dari dosa. Matius 1 ayat 21. Dia mengantar
Pipo ngomong apa kagak nyambung. Orang diskusi Tritunggal dengan Wanis, dia asal ngomong si Pipo. Aduh, Pipo gimana ini? Mau diomelin, nggak enak ngomelinnya. Itulah teman-teman ya. Di sini diskusi antar Tritunggal dengan Wanis. Wanis itu apa? Yesus only. Jadi Bapa itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus, semua Yesus. Nah, kalau Tritunggal nggak boleh seperti itu. Makanya kata Herdi, Tritunggal itu antikris. Tritunggal itu antikristus. Sebaliknya juga begitu. Wanis itu bidat. Gitu ya, jadi saling membidatkan. Kira-kira begitu, kita dengerin lagi teman-teman. Balik. Itulah yang dapat dikatakan di Alkitab, yang oleh pikiran manusia sebatas yang diterangkan di dalam Alkitab itu, sebatas itu kita bisa. Karena yang kita bahas tidak bisa kita uraikan siapapun itu, karena dia Tuhan ajaib dan maha kuasa. Jangan melampaui yang di dalam Alkitab otentik, tetapi di dalam ketiga itu pekerjaan itu. Satu, siapa dia? Allah, Tuhan Yesus Kristus sebagai penyelamat. Dia akan datang menjemput manusia yang percaya bagi dia, maka dia akan bersama-sama dengan dia. Terima kasih rekan-rekan semua. Itulah yang ada di dalam Alkitab. Kalau Anda berbicara, buat ayatnya, lapalkan ayat itu. Jangan Anda karang-karang siapapun di komal ini. Tuhan, karena Tuhan tidak bisa dikarang-karang. Oke? Clear dan clear. Yesus Tuhan, Yesus selamat kita untuk menyertai kita. Biarkan Anda dengan saya dipimpin untuk kebenaran. Kebenaran tidak ada di dalam diri siapapun yang ada di komal ini. Haleluya, haleluya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jelas, terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Thank you, my friend. Pak Pipo. Sampai baik. Lanjutkan yang tadi Pak. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Oke. Amin. Bapa dengan Yesus dua pribadi yang berbeda atau satu, Pak? Udah Pak Erwin. Makanya patah sih. Jadi oke, tadi Pak mau Pak Pipo ditertawakan oleh mereka. Gimana sih ini orang ini nggak menghargai orang tua? Itu yang maksud dianya. Jadi silakan di. Begini Ken, ada tadi pernyataan daripada Pak Pipo mengatakan Bapak memberikan anaknya. Jadi anak dengan Bapak ini oknum yang satu atau bagaimana nih Pak Pipo? Wah. Bro, ini sedikit saya tanggapi bro. Siapa namanya? Siapa namanya? Pak Erben. Bro Erben, kamu mendengar pakai kuping bro, jangan pakai mulut. Nggak mulai benar. Ayat, Nggak bagus sih. Nggak bagus nih Pak Pipo. Maaf loh Pak. Kenapa? Ada alasan sebab. Kenapa saya katakan itu? Ya ayatnya yang saya bukan dengar dulu. Gini. Ayatnya yang saya bacakan, bukan saya yang menjawab. Ayatnya yang saya bacakan, mau kau terima mau tidak, itu tentang pribadimu. Ayat itu yang mengatakan. Kamu berpedoman kepada Alkitab, jangan berpedoman ke akal pikiran Anda. Tuhan tidak bisa Anda karang-karang. Saya catat tadi, contoh, Yesus memiliki keilahian, setuju. Yesus memiliki ketuhanan, yes. Tapi pertanyaan saya tadi, Bapak berikan anaknya, pengantara dan untuk menyelamatkan. Pertanyaan saya, apa bedanya anak dengan Bapak? Apakah oknum yang satu atau bagaimana? Nah itu. Udah saya makanya ini kamu tidak menimba. Kalau kamu tidak yang beringat, sedikit dulu bro. Makanya kamu ini ini jelaskan aja dulu. Itu. Iya, ini gini. Bukan saya tidak bisa menjelaskan. Dengarkan, saya tidak bisa menjelaskan hanya membacakan Alkitab mau kau terima mau tidak. Karena Alkitab itu tuntunan saya sebagai secara pribadi. Kalau kamu karang-karang Tuhan dan akal pikiranmu menjadi membawakan Tuhan, itu urusan Anda. Kalau kamu menangkal bawa ayatnya untuk itu, maka kita berfokus kepada Tuhan, kepada Alkitab. Oke? Jangan kamu karang-karang Tuhan. Iya, kalau kamu karang-karang Tuhan, maka kau segas. Maksud aku gini Pak Pipo ya. Kan Pak Pipo kan sudah menjelaskan supaya kita kan di dalam diskusi ya pengen tahu juga sejauh mana Bapak menjelaskan dalil Bapak. Ya kalau Anda membaca kayak gitu Bapak enggak usah naik ke atas, bisa aku baca sendiri kok Alkitab. Udah puluhan kali aku baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu.
Baik, kalau sudah kamu baca kitab, coba Anda ini dengar baik-baik. Yang saya paparkan di situ mau Anda terima mau tidak. Tapi kalau Anda untuk menangkal itu, bawakan ayat menangkal itu. Jangan karang-karang pikiranmu. Nggak ada yang menyangkal ayat itu, Pak Pipo. Nggak ada yang menyangkal ayat itu. Ada yang menyangkal ayat. Yang saya tanya, bagaimana Bapak memahami Bapak mengutus anaknya untuk menyelamatkan? Apakah anaknya itu Bapak itu sendiri atau Bapak itu sendiri yang berubah menjadi anak? Kan itu yang saya tanya sama Bapak. Iya. Kalau Bapak nggak mau menjelaskan, ya cukup. Iya. Host cukup. Baik. Kalau nggak mau menjelaskan, saya jelaskan. Maka saya katakan, kalau mendengar itu jangan pakai mulut, pakai kuping. Dengarkan baik-baik. Sebab di dalam dia terdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Ayatnya itu dikatakan di dalam Kolose 2:9. Ada kan ayatnya? Oke. Saya juga mau turun ini. Bagaimana kamu cara menerima itu secara imanmu? Ya, oke Pung ya. Terima kasih nanti. Nanti tugas pun Opung nanti cepat tua Opung. Begini Arben, bro. Ya dengar, begini Arben. Jadi gini ya, sebentar dulu Pung, izin Pung. Buat teman-teman yang tadi kita sudah memperlihatkan bagaimana diskusi sebenarnya seapa adanya. Cuman kalau ini yang terakhir ini kita anggap intermezzo aja ya guys ya, jangan ada yang baper ya. Ya kita sudah mengenal semua Opung, karakter suaranya seperti apa. Dia bukan marah, dia mengasihi kita. Saya terakhir bro host. Shalom. Salam. Saya terakhir bro host. Saya terakhir ya. Saya mau turun, saya mau izin maaf ya Lairben dan Pak Vivo. Jadi gini teman-teman. Saya ulang ya. Komunikasi itu hampir 90% itu cara. Gitu ya. Jadi mari kita misalnya gini, kita lihat tuh perperangan 300. Perang 300 dan perang Trojan itu kita bisa compare dua perang itu. Yang perang 300 pasukan itu berusaha menyerang lewat lorong itu ya, kalau dalam film itu ya. Itu hancur semua. Tetapi dia cuma dengan satu orang yang dari belakang dan bisa masuk. Sama juga dengan perang Trojan. Bisa minta tolong Mbak Mei di mute, minta tolong. Perang Trojan itu dari pasukan musuh berusaha untuk mengepung dan lain sebagainya, tidak bisa. Tetapi ketika dia masuk lewat pintu belakang istilahnya. Nah, pintu belakang itu bicara apa sih? Cara kita berkomunikasi. Pak Vivo minta tolong mute sedikit Pak Vivo. Minta tolong. Nah, jadi cara kita berkomunikasi itu penting. Kadang kita sudah begitu kesentuh kamu BODOH, itu udah kita langsung terbakar itu, apalagi debater. Nggak bisa gua digitukan. Nah, padahal kita punya cara, karena gini, kalau orang ngegituin kita, dia dalam hati dia malu loh kalau kita nggak bales. Kita juga nggak ngomongin gitu, oh ya, gue nggak sekolah. Misalnya oh kamu bodoh. Ya, sorry, gue nggak sekolah, gue kalah debat kok sama lu. Misalnya kayak gitu, ya lu lebih pintar. Malu orang itu. Karena kan, itu kan prinsip ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Nggak usah balas. Nah, kita para debater kita harus kembangkan cara seperti itu. Aku bukan bermaksud ngajari, tapi mari gitu loh. Dari sini yang penting apa? Edukasi. Dari edukasi ini muncul yang namanya orang-orang yang boleh mengenal Tuhan gitu. Karena tujuan kita kan cuma satu, supaya tidak terjadi aborsi rohani. Anak-anak bisa kita mereka mengenal Kristus, bertobat, lahir baru, kita doakan, baptis dan lain sebagainya, dan digembalakan dengan baik dengan jala yang kuat. Nah, jala kita harus semakin kuat, teman-teman. Itu aja. Oke, thank you ya teman-teman, Bang Host, Lairben, Burun Daku, Udah Muzat, Selamat Tuan, Pak Vivo, Messi daftar. Saya izin turun. Terima kasih. Ya, makasih. Saya izin juga ya Pak Ken, saya izin pamit juga. Ya Pak Mister, terima kasih ya. Salam kenal ya. Yuk, oke. Baik, sedikit lagi. Kenapa saya katakan ya sedikit dulu bro. Pak Pipo, Pung, tadi si Mojat sebenarnya dia udah dari tadi, udah 3 kali dilangkai. Kita kasihlah dulu sebentar ya. Ya Pung ya. Boleh silakan. Oke, silakan Bang Mojat. Iya, jadi saya tanggapi sedikit, tapi pertama saya saya minta izin untuk memberitahukan kepada orang-orang di live chat yang dari tadi typing bahwa kita tidak usah ini, tidak usah itu. Begini teman-teman. Jika kita baca Alkitab, Yesus mengatakan dengan sangat jelas, untuk penyesat-penyesat itu lebih baik jika batu kilangan diikat di lehernya dan ditenggelamkan. Nah, penyesat adalah mereka menyangkal bapa maupun anak.
Nah, jadi orang Kristen itu harus tegas, jangan berlindung di balik kata kasih untuk membiarkan penyesatan itu meluas. Itu sangat fatal. Jadi tolong baca Alkitab, jangan hanya membaca kasih Allah, tapi melewati ayat-ayat murka Allah menyala-nyala seperti api. Ya, saya lanjut untuk menanggapi. Jadi ayat-ayat yang Pak Vivo berikan itu sangat jelas dan tidak ada kontradiksi. Soal ayat yang tadi Kolose yang Pak Vivo katakan bahwa di dalam Yesus jasmania berdiam kepenuhan Allah, itu memang betul yang dijelaskan Pak Jack Cita tadi, saling mendiami. Jadi ketika firman itu mengambil kodrat manusia, dia menambahkan kodrat manusia di dalam hakikatnya. Bapa tidak pernah kehilangan firman dan firman tidak pernah berpisah dari Bapa. Nah, itu maksud ayat itu. Dan yang kedua, ayat-ayat yang Pak Vivo berikan tadi memang sangat betul. Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kan ada kalimatnya. Tapi tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu penggenapan nubuatan, Pak. Aku adalah jalan, itu adalah penggenapan dari Mazmur 119 ayat 105. Firman Yahweh adalah jalan menuju terang. Aku adalah kebenaran, itu menggenapi nubuatan Yesaya 45 ayat 23. Firman yang keluar dari Yahweh itu adalah suatu kebenaran yang membuat semua orang akan bertekuk lutut. Lalu aku adalah hidup, itu adalah penggenapan dari nubuatan Mazmur 107 ayat 19 sampai 20 bahwa firman Yahweh yang akan membangkitkan orang dari liang kubur. Jadi sangat jelas bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu adalah nubuatan yang telah dikatakan Yesaya 55 ayat 11. Firmanku yang keluar dari mulutku. Jadi firman yang keluar itu yang dicatat Yohanes 1 ayat 14 menjadi manusia. Tidak ada ayat Alkitab mengatakan Bapa menjadi manusia, atau roh menjadi manusia, atau firman adalah roh. Dan yang terakhir, Lukas jelas mengatakan Maria itu dikandung dari Roh Kudus, bukan mengandung Roh Kudus. Itu aja dari saya, Pak, untuk menanggapi sedikit. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Pak Pipo, silakan dilanjut. Tadi dia sudah sempat mau berbicara. Silakan, Pong. Baik, sedikit aja. Saya akan mundur nanti. Waktu saya pun nggak banyak. Kenapa saya katakan saya hanya berpedoman kepada Alkitab Bibel? Kalau saya berpedoman mau apapun itu, buku apa, hanya menguatkan, tetapi bukan untuk memokuskan kepada Alkitab itu. Bibel itu menentukan Anda dan saya, menentukan Tuhan dan apa tujuan Tuhan, siapa Tuhan, bagaimana Tuhan, cara Tuhan. Hanya sebatas itu. Jangan kita karang-karang sesuai dengan akal kita, pikiran kita di dalam ayat itu supaya benar. Jangan. Biar Alkitab itu, biar tulisan itu membenarkan kita. Maka selalu saya katakan Alkitab, saya bukan mengapa-apa. Maksud saya begini, saya membawa yang saya terangkan kepada Bibel, kepada Tuhan. Kepada Bibel itu kita berfokus, bukan kepada pribadi personal, bukan kepada tokoh-tokoh apapun itu, bukan. Karena itu, tujuan dari Kejadian sampai Wahyu, semua yang menuliskan, semua yang memaparkan siapapun itu di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, membawa mereka pengetahuan, membawa kepada Tuhan. Itu intinya, salah satu prinsipnya. Alkitab di dalam Perjanjian Baru 7 Injil. Injil yang ketujuh yang dituliskan Yohanes, Markus, Matius, dan Yohanes dan Lukas, itu semua pesan Tuhan melalui Roh Kudus menuliskan kepada orang yang mendengar. Bukan karangan-karangan penulis. Kita garis bawah, Roh Tuhan memimpin mereka, pesan Tuhan bagi mereka. Garis bawah sedikit. Pesan Tuhan bagi mereka, maka itu mereka paparkan. Membawa orang kepada Tuhan, bukan membawa orang kepada personal yang ada di Alkitab yang 4 Injil tadi. Itu fokusnya. Supaya kita mengerti. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang kisah di dalam Alkitab itu, di situ berbagai macam kisahnya, berbagai macam kejadiannya. Itu mencerminkan kepada kita manusia yang hidup sekarang. Posisi yang di dalam mana dia adanya. Termasuk Paulus. Maka otentik, maka itulah yang boleh kita imani sekaligus kita hidupkan supaya kita masuk di lingkaran Tuhan, di lingkaran keluarga Yesus. Supaya apa? Supaya Yesus mengatakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu.
saya akan datang kembali membawa kamu di mana saya ada. Dan nanti kedua kali Yesus datang akan menjemput Anda dengan saya kalau mau Anda di dalam keluarga itu. Keluarga siapa? Keluarga Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan penebus manusia dan perantara, bahwa Yesus satu-satunya yang hidup untuk manusia, menghidupkan manusia. Silakan yang lain, saya istirahat dulu. Waktu saya nggak ada lagi. Terima kasih rekan-rekan saya yang ada di Komal ini. Ya. Kalau ada Pak Pipo, sedikit lagi. Kalau ada Pak Pipo, manusia yang lemah yang punya dosa, ada kesalahan di dalam perkataan saya, tolong dimaafkan. Saya adalah manusia yang mau datang kepada Yesus untuk kesempurnaan Yesus kiranya Tuhan boleh menyertai kita seluruhnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pung. Hal yang sama ya Pung ya. Oke, makasih banyak. Saya undur diri. Ya, makasih Pung. Ya, ada Bang Justin yang sudah lama tidak nampak batang batang hidungnya. Kemana aja? Tidak pernah nongol di TikTok. How are you, bro? Iya, kalau saya bawanya batang emas. Ya, kabar baik. Shalom semua. Shalom, salam. Ya, Pak Malikil sudah kembali. Mungkin udah nggak di lokasi lagi atau masih di lokasi, Pak? Ya, saya masih di lokasi, bro. Masih sampai lokasi, jam kerja ya. Lanjut, ya, sampai jam 4 ya. Sampai jam 5 atau jam 6. Nah, itu udah lembur, Pak. Loh, iya kan. Kalau berhenti sekarang bisa. Ya, berhenti sekarang bisa. Kalau nggak lembur dari mana lagi ya Bang Malikil? Oke lah. Bang Logika, selamat siang. Selamat siang, host. Shalom semuanya. Shalom, shalom. Maaf ya Pak, saya agak lama dinaikkan soalnya baru ketemu akunnya. Saya kira tadi bukan dari Kristen. Takutnya nanti kalau yang lain naik ribut. Mau diskusi juga gitu. Ya, maaf ya Pak ya. Iya, Kak Mei juga, selamat siang. Shalom, saya sapa ya. Ya, tadi tema sebenarnya sudah selesai lah. Selesai apa masih mau dilanjut ini? Saya rasa sih sudah selesai. Tapi temanya menarik ya. Itu bagus sekali ya tentang hakikat Allah itu kita harus bahas tuh benar-benar. Masih mau dilanjutkah ini Pak Erben atau Pak Jas? Atau Pak Malikil? Nggak masalah. Tapi harus sepakati dulu terminologinya ya. Hakikat itu apa? Karena kalau ada yang memaknai hakikat itu bumbu rujak juga repot. Temanya itu tadi yang ini Bang. Tapi memang tadi udah. Apakah Yesus itu Bapa atau Yahweh? Ya, Yesus adalah penyataan dari Allah Bapa. Jadi ada yang namanya pewahyuan. Karena kalau Yesus sama dengan Bapa, artinya Bapa punya alat kelamin. Nah, itu kan pemahaman pagan. Karena Yesus berkelamin laki-laki. Nah, dari premis saya ini, maka seluruh pemahaman manusia, kelompok gnostik, agnostik, sinkretis, bahkan anak lulusan SD pun akan mencoba memahami apa itu hakikat. Masalahnya kalau debat sama Wanes kan mereka nggak paham hakikat apa. Eksistensi, esensi, bablas angine. Pegangan yang di bawah. Kalau sama saya tuh the point aja. Kalau nggak paham hakikat itu apa ya repot. Hakikat itu kan unsur yang mendasari suatu entitas yang membedakan dengan entitas yang lain. Ada uniqueness, ada keunikan. Hakikat saya dengan orang Wanes sama manusia. Tapi kita makhluk yang tidak esa karena kita berbeda. Ini kan nggak paham hakikat itu apa. Allah itu roh, dah seperti itu aja. Setan juga roh, nenekmu juga roh, malaikat juga roh. Jadi nggak bisa kalau dialog tidak memahami terminologi universal. Hakikat pohon jati apa? Ada punya akar, batang, daun, tapi itu belum bisa membedakan dengan pohon yang lain. Maka dideskripsikan, diteliti, sehingga ada unsur-unsur tertentu yang membedakan kepohonan dia dengan yang lain. Hakikat Allah itu seperti apa?
Kalau hakikat Allah bisa dijelaskan, maka Allah lebih kecil dari otakmu, otakku. Kan nggak bisa. Allah itu roh. Nah, premisnya cuma seperti itu. Gimana mau diajak dialog? Kita mencoba mengikuti teman-teman Oneness. Kalau diikuti, jadi seperti dimanjakan. Kalau mereka mengikuti kita, mau menjelaskan Tritunggal aja nggak bisa. Kita menjelaskan Oneness, saya sambil ngopi juga bisa, sambil tutup mata. Kalau perlu ambil ngorok sedikit. Jelasin Oneness saya bisa, ya cuma begitu doang. Tapi kalau disuruh jelasin Tritunggal, siapa coba? Tunjukkan batang anu. Tadi batang apa? Ken, batang hidungnya. Tunjukkan orang Oneness yang bisa menjelaskan Tritunggal dengan baik. Jangan cuma di statusnya Tritung Antikris, ndas itu. Maafkan aku Bang Justin. Oh ini salah room ya. Ini room yang sangat sopan. Mohon maaf. Saya pikir ini roomnya penginjil TikTok. Saya salah masuk. Mohon maaf Gurunda Erben dan yang lain. Saya kurang sopan. Ayo, siapa Oneness yang mau debat? Iya, iya. Ya Pak Malikil mungkin mau buka mic langsung aja. Iya, oke. Jadi memang rata-rata orang ya, kalau tidak bisa berargumen, dia itu pasti nyerang pribadi. Itu pasti. Itu tanda-tanda orang yang tidak bisa berargumen dan tidak bisa diajak diskusi dengan baik. Itu pasti. Nah, berbicara tentang Allah, apakah Allah memberikan petunjuk bahwa dia itu adalah ada entitas lain, ada jenis yang lain selain roh itu? Kan gak ada. Jadi gini loh, kita mau mengimani Alkitab ini seutuhnya atau dengan pemikiran kita yang kita selipkan. Nah itu poinnya. Jika Allah di dalam keberadaannya roh punya jenisnya, tentu dia akan berikan petunjuk. Logikanya begitu. Nah kalau Allah yang keberadaannya roh tidak memberikan petunjuk, lalu bagaimana mungkin kita bisa memahaminya? Artinya jika kita adalah manusia yang adalah ciptaan, bisa memahami pencipta kita selain roh Allah itu ada ini dan itu. Nah itu bahaya itu. Nah, ya, itu bahaya. Artinya dia adalah seorang ilahi juga. Ya sama seperti Allah itu. Jadi kita kalau main logika simpel-simpel saja, kita itu tidak bisa menyelami secara utuh. Itu kata firman Tuhan. Nah, kalaupun kita memahami tentang keberadaan dia, itu hanya sebatas apa yang dia berikan petunjuknya lewat Alkitab. Nah, kalau kita memahami lebih dari itu, tentu punya dasar. Apa dasar hukumnya? Dari Alkitab. Ada nggak? Kalau nggak ada, artinya sesuatu argumentasi itu dibangun dari halusinasi. Itu hanya sebatas halusinasi saja. Bukan sesuatu data yang tertuang di dalam Alkitab. Logikanya begitu aja, simple. Udah? Oke. Bang izin menanggapi Bang. Dikit-dikit saya. Sebelum orang saya baru sampai belum ubun-ubun ini. Santai bro. Ken, saya minta waktu ya. Supaya nampol ini ya. Ya. Saya tidak menyerang pribadi. Saya kan mengatakan Oneness, orang Oneness. Kan kamu katanya bukan Oneness. Saya nggak menyerang pribadi. Jadi hati-hati mulutmu harimaumu. Ya katanya kau lebih tinggi dari Oneness. Oke, Dewa Hubal kali atau apa. Nah, terus yang kedua ya, kami orang Tritunggal tidak pernah kehilangan argumen. Kami mengikuti kalian seperti mengikuti anak-anak kecil yang sedang belajar teologi. Karena salah satu karunia di dalam gereja bukan kepada pribadi adalah mengajar. Nah, kami mengajar kalian seperti anak kecil. Saya tadi tantang kalian jelaskan apa itu hakikat, sudah saya bantu. Deskripsi tentang hakikat. Nah, sekarang sudah bergeser. Dulu bilangnya Allah bisa dideskripsikan. Hakikat Allah bisa di ini. Yesus adalah Allah Bapa. Loh, sekarang bilang, oh siapa yang dapat menyelami hakikat Allah? Loh, kebanesanmu yang 100% kok jadi sekarang tinggal 1/8%? Gimana? Kamu menyamakan Yesus sama dengan Allah Bapa. Artinya Allah Bapa punya alat kelamin dong. Allah Bapamu ya, bukan Allah Bapakku. Yesusmu ya, bukan Yesusku. Nah, substansi apa yang mau dibahas? Kalau kamu menggunakan istilah keberadaan, coba. Ini kan orang aneh ini kalau bilang keberadaan
Eksistensi itu keberadaan. Keberadaannya roh. Loh, setan juga roh keberadaannya kok. Ini kan ditertawakan tuh, Raka tertawa di bawah tuh. Hahaha. Ini kan lucu kalau ketemu dengan teman-teman muslim, dunia filsafat, dunia agnostik, dognostik, yang mereka punya otak di kepala bukan di dengkul, akan tertawa. Keberadaan apa? Kamu jelaskan misalnya. Dulu saya tanya seperti ini ke Totsuka, keberadaan adalah fungsi, eksistensi Allah lah sebagai pencipta. Loh, kita sering bilang, oh artis itu Ayu Ting Ting masih eksis. Lah, eksis itu hanya dikenali. Keberadaan Allah menyatakan keberadaannya di dalam Bapa. Dia mengatakan itu, anakku yang kukasih kepada Yesus. Yesus juga mengatakan Bapa kepada Bapa dia. Roh Kudus juga keberadaan. Ada 3 keberadaan. Masalahnya kalian nggak paham apa itu keberadaan. Sekarang masuk ke hakikat ya. Ini saya menggunakan literatur buku teologi pegangan seluruh mahasiswa teologi, dan saya yakin pendetamu di gereja yang kau masih bergereja juga lulusan sekolah teologi, bukan lulusan apa ya, tukang cilok gitu, tidak. Hakikat Allah itu apa? Di dalam Alkitab dijelaskan Yohanes 4 ayat 24, Allah adalah roh. Apakah itu cukup memvalidasi hakikat Allah? Karena malaikat juga roh. Allah adalah roh. Feedback ya. 1 Yohanes 1 ayat 5, Allah adalah terang. Atau Timotius 6 juga mengatakan itu. Allah adalah kasih, 1 Yohanes 4 ayat 17. 2 sejoli sedang memadu kasih. Apakah artinya sedang memadu Allah? Kan tidak. Tolong kan jangan ketawa ya. Dalam hati aja. Artinya apa? Allah adalah roh, Allah adalah terang, Allah itu kasih, Allah adalah api yang menghanguskan. Itu tidak cukup untuk memvalidasi Allah yang secara hakikat. Seperti tadi pohon jati. Manusia hakikatnya apa? Oh, manusia hakikatnya kepala, substansinya. Kalau nggak ada kepala bukan manusia. Manusia punya roh, punya tubuh, punya jiwa. Jadi hakikat Allah memang tidak bisa diselami, manusia terbatas, tapi dideskripsikan secara singkat. Lalu bagaimana mengenali hakikat Allah itu, bahwa itu adalah Allah? Karena setan juga roh, tapi roh yang bagaimana? Kita memahami dari sifat-sifatnya. Ada sifat-sifat dasar. Terus yang ketiga dari apanya? Dari pewahyuannya. Mewahyukan dirinya, menyatakan. Saya bisa kasih kalian itu ratusan ayat, tapi saya tidak yakin kalian bisa mengimbangi. Karena ujung-ujungnya kalian paling Yohanes, Injil Yohanes. Kalau dibawa ke 13 surat Rasul Paulus perjanjian lama secara bicara yang substansi kita, ketakutan kayak RT 6. Oke? Jadi lalu apa? Dari pewahyuan itu di dalamnya ada karya keselamatan. Jadi mengenali Allah itu selalu ada ruang misteri dan ada ruang pewahyuan. Pewahyuan itulah yang bisa kita kenal. Firman menjadi manusia. Bukan Firmanuddin tukang bajaringan atau tukang batu, bukan. Tapi firman Allah. Itu. Jadi ada ruang misteri dan ada ruang pewahyuan. Allah yang transenden itu imanen. Nah ini 2 SKS nih. Lanjut. Ya, Mas, jadi sabar saya ya. tanggapi sedikit, bro. Ya, mungkin saya tidak akan memberikan waktu. Saya rasa ya, tinggal saya bilang gitu udah mulailah siap-siap untuk menyelesaikan ya guys ya. Oke. Karena saya bikin timer juga di sini gitu. Oke. Oke, bro. Oke. Jadi gini ya. Kodenya cuma ya. Ya. Kodenya cuma gini. Iya. Jadi hakikat itu berbicara keberadaan, sesuatu yang mendasari ya. Nah, kalau Allah hakikatnya terang, logikanya gini deh ya. Logikanya nggak ada malam. Oke. Logikanya nggak ada malam kalau terang itu dipahami sebagai hakikat. Jika Allah dipahami adalah api dan itu adalah hakikat, tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik kita lihat api. Nah, oke. Logikanya dipakai. Begitu. Itu saja dasarnya. Lalu berbicara Allah itu adalah roh itu. Jadi mau api, mau kasih, ya, mau terang itu adalah akibatnya, sifatnya. Bukan yang mendasarnya. Itu harus paham.
Apa itu hukum sebab akibat harus tahu. Jadi konsekuensi logis, jika terang itu adalah hakikat, maka tidak ada malam. Tidak ada malam, terang terus. Ya, jika api itu adalah hakikat, ya, api itu adalah hakikat dari Allah, maka kita tiap jam, tiap menit, tiap detik lihat api. Logikanya begitu. Jadi harus tahu, kita itu bernarasi, berargumentasi, harus bisa sampai kepada konsekuensi logis. Tuh, kita bernarasi harus bisa sampai kepada konsekuensi logis, itu baru oke. Tapi kalau narasi hanya sebatas argumentasi, kata Anies dijabarkan panjang-panjang, konsekuensinya tidak tahu, itu parah. Kata Rasul Paulus itu namanya filsafat kosong. Nah, di dalam Alkitab kan hanya satu diberi petunjuk, ya, yaitu roh, keberadaan itu roh, dan itu membuktikan manusia bisa hidup karena roh, ya kan? Manusia bisa hidup dengan roh. Jadi roh itu adalah hidup. Jadi keberadaan Allah kita adalah roh itu. Tidak ada keberadaan lain. Nah, kalau ada keberadaan lain, monggo dibawakan ayatnya. Apakah dia plasma, ya? Apakah dia benda cair, benda gas, zat cair, zat padat, atau sebuah hologram. Nah, gitu. Lalu tadi berkata bahwa Bapak itu tidak begini-begini. Kristen mengimani Bapak Yesus itu punya begini, Yesus ya. Jadi Yesus itu bukan sama. Tapi Yesus itu adalah Bapa. Kalau sama kan ada indikasi dua keberadaan yang disatukan, itu sama. Oke, itu definisi kata sama ya. Nah, jadi Yesus itu bukan sama, tapi Bapa itu sendiri. Nah, di dalam nubuatannya dia memperlihatkan. Nanti Bro Host bacakan di dalam Yeskiel 1 ayat 26 sampai 28. Yeskiel 1. Coba bacakan Bro, biar Jasin Buka aja dulu, dibuka aja dulu. Yeskiel 1 ayat 26 sampai 28. Ya, langsung sembari berbicara. Ya. Jadi di situ Yeskiel 1 ayat 26 sampai 28, Bapa yaitu YTHV memperlihatkan gambar kemuliaannya. Gambar kemuliaannya seperti apa? Seperti manusia. Ya, dan juga diteguhkan di dalam Daniel, penglihatan Daniel. Daniel melihat yang lanjut usia. Ya kan? Itu. Jadi Bapa itu, makanya Tuhan itu tidak salah menciptakan kita menurut gambarnya. Jadi kalau kita ini bukan seperti pencipta kita, lalu untuk apa Tuhan berkata Elohim menciptakan kita menurut gambarnya? Lalu kita diciptakan menurut gambar siapa kalau bukan gambar Bapa itu? Nah, logikanya begitu. Bisa dibacakan Bro kalau sudah ketemu. Ayat 1 sampai 28? Bukan, ayat Yeskiel 1 ayat 26 sampai 28. 26 sampai 28. Oke, ini dia dengan perikop Nabi melihat kemuliaan Tuhan ya. Kemuliaan YTHV itu Bro. Ya di sini ditulis Tuhan. Sama aja lah itu. Beda YTHV nama, Tuhan itu gelar. Terlihat. Ini harus kita ini ya. Apa ini Bibelnya yang salah atau gimana? Kita perlihatkan ya guys supaya jangan ini. Bukan, di situ kan dikasih kode. Jadi Tuhan huruf kapital itu bakar aja. Dia suruh baca Alkitab dia sendiri, Alkitab mana? Bentar dulu lah. Jadi kalau Nabi melihat gini, Nabi melihat kemuliaan Tuhan. Iya, gini kodenya begini Bro, di dalam bahasa Indonesia kalau Tuhan huruf kapital semua itu di dalam originalnya itu adalah nama, proper name YTHV. Dan Allah huruf besar semua itu di dalam originalnya adalah proper name. Nah, kan di dalam terjemahan itu kan Tuhan itu kan adalah gelar bukan proper name, tapi LAI kasih kode. Begitu cara melihatnya Bro. Oke, ayat 26 sampai 28 baca. Ya, saya bacakan. Ya. Beginilah bunyinya, di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit, dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Ayat 27-nya, dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas aku lihat seperti suasa
Suasa mengkilat dan seperti api yang dilindungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Ayat 28, seperti busur pelangi, yang terlihat pada musim hujan awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Titik, gitu ya. Demikianlah sinar yang mengelilinginya, begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Demikian firman Tuhan, titik. Jadi demikianlah kelihatan gambar kemuliaan Yod-Heh-Vav-Veh, Bapak itu. Seperti apa gambar kemuliaannya diperlihatkan? Seperti rupa manusia. Oke? Sudah, titik. Jelas ya? Ya. Apa mau di ini? Ini Pak Mojat kah? Pak, logika. Boleh saya ikut ngomong? Untuk ini sebenarnya saya pun memang kita nggak usah menafik ya. Di sini kayaknya ada pembahasan tentang pemahaman ya Pak. Kalau boleh tahu Bapak dari Tritunggal atau Jesus only? Oke, Jesus only. Maaf ya teman-teman. Ya silakan menambahi ya, karena tadi dari Pak Malikal ya. Silakan menambahi Pak Logika. Terima kasih kawas. Ya, jadi kita harus tahu ya, kita itu mempunyai dua alam, imateri dan materi. Jadi kalau kita berbicara roh berarti berbicara imateri. Makanya Allah dikatakan sumber segala roh, Ibrani 12 ayat 9. Roh Allah tentu saja beda dengan roh iblis, dengan roh manusia ya. Itu kita harus pahami. Karena Allah itu roh, itulah hakikat Allah. Kita tidak bisa menilai. Karena roh itu terlalu dikdaya, maha kuasa. Makanya Yesus katakan, tidak ada yang melihat Bapa, hanya anak tunggal dari Bapa yang menyatakannya. Itu ya ayatnya, Yohanes 5 ayat 37, kita tahu lah ayatnya banyak ya. Kita Amin. Jadi Tritunggal itu ketika menyatakan, mana mungkin Bapa menjadi manusia, mana mungkin Bapa dikenosis, mana mungkin Bapa dikosongkan, disalib. Benar. Karena Bapa itu yang Yesus katakan itu tidak ada yang tahu, tidak terjangkau. Makanya supaya bisa dikenosis, dikosongkan, dari Bapa keluarlah rohnya. Kalau kita bicara roh, tentu saja kita bicara arah, tentu saja bicara roh. Dari Bapa itulah keluar rohnya. Roh itulah roh Allah, roh kudus. Makanya Maria dikatakan dikandung dari roh kudus. Nah, roh Allah itu, roh kudus itu, itulah yang diberi gelar Sang Firman. Hologos itu untuk menunjukkan oknum. Makanya lain membedakan dengan Sang Firman, huruf besar kapital itu bicara roh. Kalau kita baca ayat-ayat Alkitab, kita tahu kalau kapital F-nya huruf besar di tengah itu bicara roh. Nah, Sang Firman itulah yang menyatakan Allah yang tidak terjangkau itu. Dialah ya, apakah dia Allah? Jangan dipotong dong. Erban sering Bukan broken ini. Maksud Mantap, aku penjelasan Bapak Logika ini makin benturan. Diberi waktu Erben. Ini namanya Pak Erban. Enggak apa-apa Pak Erban. Bukan menyerang Erban sering kalau diskusi sebagai hamba Tuhan nyerang personal loh. Saya Erban nggak kenal saya loh, nggak boleh nyerang personal. Erben. Enggak ada nyerang personal. Maksudnya biasa kalau kemarin diskusi dia bilang, "Oh, kamu nggak waras." Oh, yang udah jangan dibawa lagi ke sini ya. Udah ya, kan kasih kesempatan dulu. Kan tadi udah kasih kesempatan. Ada apa memang sebenarnya ini? Benar Rasul. Ini Rasul Paulus kalau mau debat, kalau enggak diem aja kau. Ya sebentar. Emang ada apa? Kalian kok potong-potong? Ya kita kan sharing pemahaman yang berbeda, pengertian Alkitab yang berbeda. Kita belajar untuk kita sharing. Iya sebentar dulu kawan-kawan. Apa sih Pak Erben sebentar? Penasaran juga. Saya catat apa yang disampaikan Pak Logika dengan Bro Malikil tidak sejalan. Mereka malah beda. Jadi sebaiknya satu orang aja. Kalau Pak Logika gabung, ini udah menentang Malikil dia. Iya, kasihan rumah tangga kalian. Ya, makanya saya juga merasa bertanya. Contoh ya. Aduh. Kesempatan ngomong. Kalian pun Tritunggal berbeda. Mau Tritunggal Barat sama Timur kalian juga berbeda. Emang harus satu pemahaman kayak kalian berdua, Justin sama Erben. Pemikirannya kayak anak kecil. Udah. Ayo kita mengedukasi teman-teman yang di bawah. Lanjut. Ada 80 mata sepasang menonton ya.
Justin versus Malikil dulu. Yo. Yang lainnya Ya, penggembira dulu. Ya. Berdua. Justin sama Malikil aja karena Nah, logika tadi selesai kasihan itu hargai orang ngomong. Sekarang gini, saya dengan Rasul Paulus atau bagaimana? Malikil diam. Ini Rasul Paulus kayak arisan kau. Kau yang kayak Mama Arisa. Ya sudah, kau hai Tuhan sama saya berani tidak sekarang? Berani sekali. Tapi Ya sudah, saya dengan Rasul Paulus, Pak Rasul Paulus ini, bukan Paulus ya, Paulis ini. Ini bukan kamu punya room. Iya, saya tantang kamu, berani tidak Tuhan dengan saya sekarang? Berani sekali. Ya sudah. Emang kamu siapa? Udah. Nggak ada siapa-siapa di mata saya kamu ini. Teman-teman Kasih kesempatan itu logika kan lagi ngomong. Kok kamu ngomong? Oke, Rasul diam dulu ya, Rasul. Oke, silent. Suruh diam. Oke, Nanggung tadi tambahin lagi Pak logika sampai ini selesai. Iya. Terima Kita kasih. menghargai ya. Iya, kita Respect aja. berbeda itu, kita pemikiran kan, pemahamannya kan berbeda. Hikmat Roh Kudus masing-masing berbeda. Kita harus paham itu. Tapi kita tetap memuliakan Yesus, itu aja. Jadi ya, ketika saya katakan Bapa itu roh, tidak terjangkau, nggak ada yang tahu. Makanya dari Bapa itu keluar rohnya. Kalau kita bicara roh, keluar ya roh. Nggak mungkin keluar bukan roh. Allah itu roh, keluar ya roh. Nah itulah roh Allah, Roh Kudus. Makanya Yohanes 1 ayat 1, Sang Firman itu adalah roh Allah itu sendiri. Di bahasa aslinya saya baca Yunaninya, Firman itu adalah Allah itu sendiri. Itu dari bahasa aslinya, saya lupa baca di mana tuh. Itu dari Allah itu sendiri. Nah, Sang Firman itu, maka kita harus ngerti Firman itu ada 3, ya. 1, Firman yang hidup, Sang Firman, Hologos atau Sang Firman huruf kapital. 1 Yohanes 1 ayat 1, penjelasannya di mana kalau Firman itu roh? 1 Yohanes 1 ayat 1, Wahyu 19 ayat 13 itu bicara roh, Sang Firman yang hidup. Yang kedua, Firman yang Allah berkata, itu berfirman, itu lego. Nah, ketika kita berkata ayat-ayat Alkitab, kita juga mengatakan Sang Firman itulah disebut firman yang dikatakan. Yang ketiga, firman yang ditulis, itulah Alkitab. Itu harus kita mengerti perbedaannya. Nah, Sang Firman itulah, makanya Yohanes menyatakan di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya, maksudnya pada mulanya Yohanes sedang menjelaskan Kejadian 1. Sang Firman itu yang adalah roh Allah itulah yang menciptakan. Makanya Yesus dikatakan pencipta segala sesuatu. Yohanes 1, 3, 10, 1 Korintus 8, 6, Ibrani 1, 2. Banyak ayatnya. Kita harus mengerti. Karena Bapa itu memang tidak terjangkau, tidak bisa dikenosis. Makanya keluar rohnya. Nah, sekarang kita balik ya. Apakah Yesus itu adalah Bapa? Ya. Nah, kita harus mengerti. Orang Yahudi memanggil Allah mereka itu Bapa, Bapa, Bapa. Yesaya 63 ayat 16, Yesaya 64 ayat 8, Yohanes 8 41, 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi ketika Yesus katakan aku dan Bapa, itu maksudnya aku dan Allah satu. Kalau kita menolak, kita saksi Yehwa. Nah, bagaimana kau bisa tahu itu Allah? Jawabannya Yohanes 10 ayat 33. Orang Yahudi menyatakan apa? Kamu manusia menyamakan dirimu Allah. Itu udah menjelaskan bahwa Bapa itu adalah Allah, Bapa itu adalah Yesus. Nah, ada 3 ayat Yesus menyatakan dirinya Bapa, ya. Saya lihat dulu catatannya, saya lupa. Yesus menyatakan 3 ayat dirinya Bapa, mau disalib, mau dibunuh, mau ditikam. Yohanes 5 ayat 17 18, Yohanes 8 1 44, Yohanes 10 30 33. Sabar. Itu Yesus menyatakan dirinya Bapa. Bahkan Yesus menyatakan Yohanes 10 ayat 44, orang Yahudi nggak percaya dirinya Bapa. Akulah dia, akulah Bapa. Yesus katakan apa orang Yahudi? Orang Yahudi menyembah Allah yang benar loh. Allah Abraham, Ishak, Yakub, ya, Yahweh. Yesus katakan apa? Iblislah bapamu karena engkau tidak percaya akulah Bapa. Itu kronologi, makanya ayat-ayat kitab kita harus paham. Ayat-ayat Alkitab itu menjelaskan ayat-ayat yang lain. Itulah yang disebut, kalau belajar teologi ngerti, koheren. Saling menjelaskan, saling menguatkan, saling melengkapi. Tidak boleh ayat itu tidak koheren. Artinya membunuh ayat itu sendiri. Itu harus paham. Itu dasar teologi sekali loh. Kalau dasar kalian sudah salah, kedepannya juga salah. Itu harus dipahami.
Gitu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Logika. Saya rasa ini perlu untuk ditanggapi teman-teman yang dari ini. Silakan Pak Erben ataupun Pak Muajat. Nanti Pak, sebentar Bro Mojat ya. Saya menanggapi Pak Logika tapi praktis saja. Nanti untuk Malikil biar Bro Justin. Perhatikan. Dari Bapa keluar Roh Kudus. Roh Kudus itulah kemudian disebut sebagai gelar firman. Ini namanya logika ahistoris. Logika akronisme. Jadi bukan logika will namanya ini, tapi logika akronisme. Kenapa? Sebelum Roh Kudus diutus oleh Allah, Yesus sudah berkata, aku keluar dari Bapa. Kalau Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri, maka Yesus di sini gimana? Padahal Roh Kudus diminta oleh Yesus supaya diutus oleh Bapa. Jadi Pak Logika berbicara tanpa logika, tapi merasa punya logika. Akhirnya apa? Berbicara dengan orang yang tak punya logika. Terima kasih lah. Ya, ditambah Pak. Udah lanjut Bro Justin. Sabar Pak Logika. Saya tambahkan. Ya, oke. Saya menambahkan Ya. Pak Erben. Untuk menanggapi Pak Logika juga ya Pak ya. Jadi begini Pak, perlu saya ingatkan sekali lagi, Alkitab mengatakan di Wahyu, jangan menambah-nambahkan, jangan mengurangi ayat Alkitab, jangan mengubah-ubah Pak. Anda sesat. Saya tegaskan, Anda mengubah ayat Alkitab sangat jelas. Wahyu 19 ayat 13. Saya bacakan ayatnya Pak. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Bukan roh Allah, bukan Bapa di situ. Lalu Bapa juga harus membedakan dikandung dari Roh Kudus dengan mengandung Roh Kudus. Tidak ada satu ayat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu yang mengatakan firman adalah roh. Kedua, roh menjadi manusia, Bapa menjadi manusia. Nah, saya persingkat saja, jika Pak Malikil, Pak Rasul Paulus dan Pak Logika mengatakan bahwa firman adalah roh, lalu itu adalah Bapa sendiri yang menjadi Yesus, tolong jawab perkataan Yesus sendiri dalam Wahyu. Bentar Pak. Ini jaringan saya yang jelek atau putus-putus ya? Teman-temannya nggak dengar ya? Ya, sinyal dia dari Pak Mojat, mohon dikondisikan sinyal dia. Enggak jelas. Ya, kalau boleh diulangi 1 menit ke belakang ya, diulangi 1 menit ke belakang. Jelas kok, jelas, mungkin putus-putus jelas kok. Sangat jelas. Lanjut Mojat. Oke. Saya persingkat aja Pak ya. Jadi jelas bahwa asumsi-asumsi yang Pak Logika Will katakan itu kan hanya penambahan-penambahan ayat menurut kemauannya Pak Will. Kejadian Wahyu 19 kan itu namanya firman Allah. Nah, jadi saya di sini mau bertanya saja buat Pak Malikil, Pak Paulus dan Pak Logika Will tentang perkataan Yesus ini. Dalam Wahyu 3 Pak, ayatnya yang ke-12. Di sini Yesus berkata begini, barang siapa menang, Wahyu 3 ayat 12, barang siapa menang, ia akan dijadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Jadi Yesus mengatakan Allahku, nama Allahku, dan namaku yang baru. Nah, kalau memang Yesus adalah Bapa atau firman adalah roh Bapa itu sendiri, tolong teman-teman jelaskan ayat ini kepada saya tanpa membenturkan satu ayat Alkitab. Silakan Pak. Ya, silakan, mau Pak Malikil ataupun Pak Rasul. Oke. Orang Tritunggal masih kurang waktunya lah, Ken. Mereka tadi hampir 10 menit itu. Ya, karena disuruh langsung menjawab, ya mungkin kita kasih aja Pak Jas. Saya tanggapi Malikil dulu tadi. Ya, Malikil belum ditanggapi, Bro. Oh, Malikil belum ditanggapi ya? Oke, silakan Pak Justin, lupa. Jadi gini ya. Justru yang Malikil sampaikan itulah yang ingin kami sampaikan ke kamu, Bro. Selama ini kamu mengatakan bahwa hakikat Allah itu roh. Kamu ganti dengan kata keberadaan. Kamu tadi mengatakan hakikat itu unsur yang mendasari. Loh, itu kan kamu nyontek saya tadi, sudah saya kasih contekan. Bahkan saya lebih lengkap. Yang membedakan dengan entitas lain, entitas saja kamu mungkin tidak paham. Itu ya. Itu pertama. Terus yang kedua, kamu mengatakan hakikat Allah itu roh.
Kamu juga pernah mengatakan bahwa tubuh Yesus itu adalah roh. Dan saya yakin kamu akan diketawakan oleh sejenismu logika ini. Karena tadi logika itu mengatakan roh itu tidak terlihat. Yesus pun mengatakan seperti itu di Lukas 24:39. Pneuma tidak memiliki daging dan darah, daging dan tulang. Tapi kamu pernah mengatakan tubuh Yesus itu adalah roh. Nah, saya lanjutkan yang ketiga. Kamu mengatakan bahwa tubuh Yesus itu adalah roh, tubuh Yesus itu adalah Allah Bapa itu. Saya tidak mengatakan sama dengan itu memisahkan, menyamakan Yesus. Misalnya Malikil adalah Pak Camat misalnya. Malikil sama dengan Pak Camat. Bisa berbeda entitas, bisa sama entitas. Jadi kamu kan menyamakan. Yesus adalah Bapa. Tubuh Yesus adalah tubuh Bapa. Tolong kan jangan ketawa ya. Tubuh Yesus adalah tubuh Bapa. Berarti Allah Bapamu ya, bukan Allah Bapakku. Allah Bapamu punya alat kelamin. Itu kan ajaran pagan. Kan begitu, Allah Bapamu mati. Kan seperti itu, kamu mengamini semua kok. Oke, sekarang saya ingin menanyakan, kamu memahami hakikat itu apa? Kalau kamu ingin mengatakan hakikat Allah itu roh, sedangkan sejenismu tadi, Yohanes itu yang masih setengah matang logika ini, dia mengatakan bahwa apa? Roh itu tidak bisa dilihat. Oke, saya sekaligus menanggapi si logika ini. Dia mengatakan Sang Firman itu adalah gelar. Anak itu juga gelar untuk Sang Firman seperti itu. Kok gelar dibeli gelar? Dan ingat, Yesus mengatakan Allah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Aku mengasihi Allah sejak dulu. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Ada kasih mengasihi. Masa gelar mengasihi gelar? Gundulmu itu. Gimana sih kalian? Menggunakan kata Sang Firman. Roh Kudus disebut penolong yang lain. Kisah Rasul 2, khotbah Petrus di Lautan Yerusalem. Mengatakan apa? Yesus ditinggikan dan menerima Roh Kudus. Ini catat tolong Ken ya. Bukan moderator. Siap. Menerima Roh Kudus dan dicurahkan ke semua umat manusia. Apakah Malikil ini bergelar Roh Kudus? Aduh. Yang kebalik otaknya siapa? Saya mungkin. Ini kan repot. Kalian merasa benar, tadi si logika mengatakan berdasarkan Alkitab loh. Itu bapak-bapak gereja yang kudus hidupnya. Menjauhkan diri dari hawa nafsu seks. Emangnya kalian lihat cewek aja masih tegang anunya, emas batangnya apanya itunya, nggak bisa dong. Masih bagate, masih bahuga ngoni nyanda. Tidak seperti bapak-bapak gereja, Pak Logika. Itu mereka menguduskan hidupnya, meneruskan ajaran yang kudus. Loh, selama hampir 2000 tahun ini ajaran gereja terjaga. Kalau ingin mengatakan kami di sini yang meneruskan itu, mengatakan tidak mendasarkan pada Alkitab, logika macam apa? Jesus Only baru lahir di Amerika 100 tahun lalu kok. Kok ingin merasa kamu paling otoritatif menafsirkan Alkitab? Oke, penutup dari saya ya. Kalau bicara hakikat Allah, ingat, kamu tadi mengatakan hakikat Allah, keberadaan Allah itu roh, setan juga roh. Kau mengatakan, oh Alkitab mengatakan rohnya berbeda, hanya satu roh yang benar. Loh, nggak boleh berlindung di balik asumsi seperti itu. Kamu mengerti, dalam Alkitab sudah dijelaskan Allah itu kasih. Apakah kamu ingin mengatakan dua sejoli yang memadu kasih adalah memadu Allah? Api yang menghanguskan, apa kau ingin mengatakan Allah itu kompor? Kan tidak, kami juga paham bro. Makanya ada parameter kedua, sifat-sifat Allah. Kita jelaskan, maha hadir, ya. Kemudian apalagi maha kuasa. Dari sifatnya kalau belum cukup, dari penyataannya atau pewahyuannya. Pewahyuannya ini namanya pengungkapan, apokalipse. Seluruh agama-agama yang berbasis ketuhanan, konsep ketuhanan personal, memahami Allah yang transenden, menyatakan dirinya dalam batasan-batasan tertentu. Itu namanya imanen. Abdul. Makanya gunakan hal-hal teologis yang sudah dipelihara oleh gereja. Jangan bicara keberadaan. Kayak puisi lama-lama.
Nggak bisa. Istilah-istilah teknis dibangun supaya membantu umat-umat awam. Kan seperti itu. Khotbah saya mau berapa jam lagi nih? Lanjut, makasih. Sedikit lagi. Ya, terima kasih Pak Malikil. Sabar ya, Pak Malikil. Sedikit Ya, itu Rasul Paulus suruh ngomong. Saya pengen lihat kualitasnya. Sabar. Sedikit Ya. Pak Malikil apa Pak Rasul dulu nih? Ya, silakan. Oke, Rasul Pak Paulus Rasul. KW Ya. itu loh, yang KW itu. Ya. Puji Tuhan, ya. Saya menanggapi dengan perkataan-perkataan Justin ini yang sangat luar biasa kotornya, yang suka Substansi, kamu juga kotor kalau ngomong saya di belakang. Gak usah sok suci, bro. Kamu nggak usah di-framing nanti. Gak usah sok suci, ya. Gak usah suci. Lanjut. Kamu ngomong, saya nggak potong-potong ya. Kamu mengatakan kita Bagati itu orang sering minuman keras. Kamu bilang kita ini sering bahu. Sudah sudah jangan bacurhat karena jangan serang-serang orang punya pribadi, bro. Kalau Ngana Bagate, Ngana ada Bagate. Alkitab, bro. Kalau Ngana ada Bagate, nggak usah Ngana. Tuhan, berikanlah kami kerendahan hati di sini. Pak Rasul, ayo langsung ke substansinya, langsung fokus. Silakan Pak. Jangan curhat lah. Bro host, saya ini cuma menanggapi sedikit bahwa jangan serang-serang pribadi seakan-akan dia tahu kita seperti ini. Kalau bro host juga kalau seperti ya itu, intinya saya tidak tahu apa Bagati, cuman kalian yang mengerti. Kalau kamu jelaskan itu orang akan mengerti. Ya udah didiamin aja, udah silakan. Jadi hal seperti itu sebenarnya nggak boleh keluar dari mulutmu ya. Mulutmu adalah kalian mengatakan Bapak Gereja Iblis kok. Saya bilang Bapak Gereja Kudus. Gini. Ya, udah semuanya punya kesalahan. Cepat. Mulai ke substansi. Inilah orang-orang Tritung. Ini mau ke substansi atau gimana Rasul? Kamu memang kuliah hari ini nggak bisa. Ayo Pak Malikil, silakan Pak Malikil. Loh, ya orang mau jelasin. Oh, silakan. Gimana sih Ken kalau dia ngomong? Ya langsung aja, langsung aja, nggak usah lagi ini banyak basa-basi maksudnya. Kalau mau basa-basi, pas kamu mau menyampaikan narasi, di sana nanti kamu tambahi campur-campurnya, bumbu-bumbunya gitu. Jangan awal-awal udah kamu basa-basi, langsung lanjut. Parah nih host, kalau mereka ngomong menghujat, kamu nggak potong. Menghujatnya di mana? Itu dia bilang kita sering Bagati, sering minuman keras. Kan saya tidak paham itu Bagati, Pak. Makanya saya jelaskan, bro. Gitu. Udah nggak usah dijelaskan, udahlah. Ya lanjut aja lah. Iya, oke lah. Jadi mereka ini Tritung Akut yang tidak mengerti dari pada saat Yesus itu datang ke dunia, Sang Allah itu datang ke dunia merendahkan dirinya sebagai hamba. Itu nggak ngerti. Nah, kita jelaskan pada saat Yesus bangkit dari antara orang mati, dia sudah seperti roh menembus dinding, ya, dia berjalan di atas air, ya, mujizat-mujizat itu yang sangat luar biasa. Dia datang kepada Saulus berupa roh di Kisah Para Rasul itu 9. Jadi nggak ngerti. Jadi pengertian Yesus itu sebagai apa mereka nggak ngerti. Yesus mengatakan dia adalah Bapa, itu sangat jelas banyak ayat Alkitab. Tapi Yesus mengatakan dia bukan Bapa, tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan itu. Tidak ada satu ayat Alkitab. Dengan jelas di Alkitab berkata, engkau menyangkal dia, kamu akan mati dalam dosamu. Siapa dia itu? Sang Allah Bapa itu. Jadi kalau pengertian Yesus itu bukan Bapa, itu orang yang sangat akut, sudah tidak menerima dia sebagai Bapa. Banyak sekali ayat Alkitab Yesus menyatakan itu. Jadi harus mengerti konsep pada saat Yesus itu sebagai manusia, anak Allah, sebelum dia datang ke penyaliban. Dan sesudah dia bangkit dari antara orang mati, mengerti konsepnya itu. Itu harus mengerti. Saya pendek-pendek aja seperti itu. Jadi harus mengerti ya. Jangan mengecilkan namanya dia. Iya Pak Guru. Dia hanya firman, dia mengatakan dia hanya utusan. Waduh, itu sangat framing kepada Yesus. Seperti itu aja sekolah saya. Silakan Bro Malikil. Pendek-pendek tapi jelas. Ini ya, tadi Justin bilang bahwa Yesus bukan tubuh Allah. Bisa host bukakan, saya kasih bahwa Yesus itu adalah tubuh Allah di dalam Yohanes 2 ayat 19 sampai 21, biar penonton juga tahu, tidak gampang disesatkan ya. Bacakan Alkitab, Bro. Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Pak Hos? Halo Pak Hos?
Sebentar, aku tadi bikin nasi. Ya, bacakan Yohanes 2 Pak Hos ayat 19 sampai 21. Yohanes berapa? 2, Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Biar kita tahu bahwa Yesus itu adalah tubuh Allah, oke? Sabar ya kawan-kawan. Ya. Yohanes 2 19 sampai 21. Ya, monggo silakan. Oke, saya bacakan, izin semuanya mendengarkan firman Tuhan. Dari ayat 19, jawab Yesus kepada mereka. Hah? Iya, betul. Oke, saya ulang. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ayat 20, lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Ayat 21, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Demikian firman Tuhan. Silakan Pak Malik. Memang luar biasa. Jadi yang dimaksud bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Jadi tubuh Yesus itu adalah tubuh Allah, oke? Nah, kedua, lalu Justin kan hanya numpang argumen saya, bro, tidak bisa menjelaskan, ya kan? Dari tadi hanya numpang mengkanter argumen saya buktikan Allah yang menjadi daging. Satu, tapi kalau di dalam terjemahan Indonesia itu karena LAI itu sudah terpapar dengan Tritung, jadi tidak akan kita temukan. Kalau kita merujuk kepada original. Sebentar, Ken, tolong di stop. Kalau nggak mau pakai Alkitab LAI, kamu pakai Alkitab LAI tadi. Itu kan sering potong kan? Enggak, ini diinterupsi. Ini benar ya. Saya ini dong. Jangan pakai data palsu dong, Ken. Kalau dia ngomong nggak boleh dipotong, aduh parah. Enggak, kalau kamu mau menggunakan Alkitab yang sudah tercemar Tritung, kenapa kamu pakai? Oke, sudah. Iya, memang iya. Loh, ini logikanya gimana sih? Ingin menunjukkan dirinya itu dokter, tetapi dia tidak membawa obat sendiri. Emak-emak. Oke, sebentar. Ini saya ada pertanyaan satu nih buat Bang Malik sama Bang Rasul. Apakah kitab LAI Wanes tidak memakainya lagi? Bukan gini, LAI. Astaga. Nggak berani jawab. LAI di dalam penerjemahan kadang itu mengkondisikan doktrin Tritunggal. Originalnya tidak bicara begitu, tapi terjemahannya bicara begono, begitu, paham ya? Nah, jadi kalau kita mengacu kepada Textus Receptus, original teksnya tentang 1 Timotius 3 ayat 16, di sana bukan dia, tetapi Allah yang menjadi daging. Nah, kalau di terjemahan LAI kan dia menjadi daging kan, dia. Nah, ya bacakan data, bro, data. Nah, gini, dengan segala hormat, tolong jangan menggunakan Alkitab yang sudah kalian tolak. Mak, Rasul KW, tolong pakai Alkitab. Rasul KW, Banes kalau ada Justin lari terkencing-kencing. Jangan pakai Alkitab yang kalian katakan sudah tercemari. Bro Ken, saya kabur. Loh, kami menunggu datamu, tapi jangan menggunakan Alkitab yang kalian katakan tercemar Tritung. Rasul KW. Parah kau, cuma tahu menghujat, nggak benar. Rasul KW, jangan kabur. Parah kau. Intinya memang sebenarnya seperti ini ya. Risih saya dengar dari tadi. Agak kurang pas memang narasi tadi. Bahwa Alkitab itu udah tercemar, tapi kita pakai gitu loh. Iya, risih kita, bro. Iya memang. Jadi nanti besok kena framing kita sama teman-teman kita yang beda iman nih. Bang Malikil pun bilang memang Alkitab kalian tercemar kok. Ya, saya sedikit aja, Pak, minta izin sedikit aja. Karena memang mereka sudah terlalu mencomot ayat untuk mementingkan argumentasi mereka. Jadi Ibrani 1 ayat 8 Pak Malikil dan Paulus yang katanya hamba Tuhan tapi nggak paham Alkitab, saya bacakan. Ibrani 1 ayat 8, tetapi tentang anak ia berkata, ini Bapa yang berkata, tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Bapa juga memanggil anak itu Allah, karena firman hakikatnya adalah Allah. Jadi di Yohanes 2 yang Anda bawakan, ketika Yesus mengatakan rombak bait Allah ini dan akan kubangun dalam 3 hari, ya firman hakikatnya Allah.
Bukan berarti firman itu Bapa. Bapa manggil Yesus juga Allah. Ibrani 1 ayat 8. Dan dari tadi kalian kuat-kuat pertanyaan saya tidak kalian jawab. Yesus memanggil Bapa Allahku. Kalian jangan comot-comot ayat. Ini si Rasul Paulus juga nggak ada ilmu tapi sok comot-comot ayat. Dan ini Bang Mozart ya, saya tertarik dia mengatakan bait Allah. Kok tiba-tiba disamakan, disilogismekan itu tubuh Allah? Kita tahu bahwa bait Allah itu adalah di mana Allah itu hadir bersekinah. Kenapa tiba-tiba dikatakan bahwa bait Allah itu tubuh Yesus adalah tubuh Allah? Mereka sendiri yang mengatakan bahwa roh tubuh Yesus itu adalah roh. Bang Justin, aku ada sedikit apa ini kata-kata yang agak saya sulit paham ini. Ibadah di gereja, bapak-bapak gereja dituduh ajaran iblis, bahkan dibilang sesat. Sumbernya Alkitab, tapi dibilang dicemari. Ini maksudnya gimana sih? Aku makin lama makin ngawur kita ini semua ini. Makanya aku interupsi itu tugasmu. Itu artinya yang ngawur. Gak ikut aku. Itu artinya munafik, Bang. Itu artinya munafik. Mereka yang ngawur. Host, boleh saya ngomong host? Sedikit, makanya tadi saya masuk ke host. Alkitab ini bro. Alkitab kita pakai, tapi kita bilang dicemari. Gereja kita pakai tempat ibadah, tapi bapak-bapak gereja kalian hujat. Ini gimana nih? Kalau mau berdebat punya kemandirian data. Kalau kami kan kita selama ini kan coba tunduk terhadap apa yang sudah selama ini gereja ajarkan. Kita tidak terus munafik dengan LA itu harus 100% sempurna. Mana ada penerjemahan sempurna, itu kan alat bantu. Tapi kalau dia tadi menggunakan mendukung argumennya menggunakan seluruh terjemahan LAI. Asli harusnya gini, kalau dia mau menyalahkan terjemahan LAI, maka dia harus mengacu kepada sumber teks terjemahan. Kalau itu kan pasti. Sekarang kalau memang mereka mau pakai teks asli, ya kita adu data aslinya aja. Kita lihat betul nggak mereka. Nah di situ. Tapi saya mau tanggapi ya. Jadi aku mau open cam ini. Jadi Malikil itu memang ya ini logika ini tadi yang ngomong ini. Logika ya. Sang Allah datang sebagai hamba. Ini kalimatnya rancu loh. Hamba kepada siapakah sang Allah itu? Coba, kalimat ini rancu banget ini tadi. Sang Allah datang sebagai hamba. Kalimatnya si Rasul Paulus tadi nih. Masa sang Allah datang sebagai hamba? Hamba kepada siapa dia? Kok bisa datang sebagai hamba? Berarti ada Allah di langit, datang lagi ke sini. Yang datang itu jadi hamba kepada yang mana? Ini kalimatnya rancu. Ini loh, baru kalau Malikil tadi dikatakan tubuhnya sendiri ini ya. Tetapi yang dimaksud dengan bait Allah ialah tubuhnya. Ya di sini apa? Tubuh Yesus itu bait Allah. Kalau berbicara bait Allah, kalau kalian paham ya, kita mulai bait Allah itu kan diawali dari tabernakel Musa. Tabernakel Musa itu ada namanya di situ tabut perjanjian. Dari tabut perjanjian itulah Allah menyatakan kemuliaannya kepada bangsa Israel. Tetapi yang menyatakan kemuliaan itu bukan wujud Allah hadir. Kemuliaan Allah dinyatakan dari tabernakel di atas tabut perjanjian. Penjelasannya gini, tubuh Yesus dengan sesungguhnya dapat disebut sebagai bait Allah. Tubuh Yesus dengan sesungguhnya, artinya apa di sini? Artinya perhatikan ya. Sebab di dalam pribadi Yesus lah Allah menyatakan, perhatikan ya. Bukan Allah mewujud, bukan. Tapi Allah menyatakan dirinya, mewahyukan dirinya sepenuhnya. Jadi karena Bapa mewahyukan dirinya atau menyatakan dirinya sepenuhnya melalui Yesus, maka dengan melihat Yesus kita melihat Bapa. Mengenal Yesus mengenal Bapa. Kenapa? Karena Yesus diutus oleh Bapa untuk menyatakan dirinya secara penuh. Dan di dalam pertemuan dengan Yesus lah manusia menyembah Allah. Jadi bukan Yesus itu Bapa itu sendiri, bukan. Jadi teman-teman ini membaca sesuatu itu, tapi pikirannya entah di mana ya. Baru ada tadi Malikil lagi bilang, Allah adalah terang. Kalau Allah adalah terang, tidak ada gelap, kata dia kan. Allah adalah api, berarti kita harusnya melihat api terus. Ya sekarang kalau Allah adalah roh, berarti selamanya kita nggak bisa melihat Yesus juga, karena roh. Dan nggak ada di dunia ini benda. Itulah kalau logikanya dari sini, Allah adalah terang, tidak ada gelap. Allah adalah api, maka api terus yang kita lihat. Kalau Allah adalah roh, berarti nggak ada benda. Kalau logikanya sama dibuat semua. Jadi memang mereka
nggak ngerti lah ya. Nggak ngerti aku. Baru kalau Malikin tadi ada ngomong lagi nih. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia itu trikotomi. Kalau saya katakan dikotomi, kalau orang dikotomi tersalah. Artinya manusia ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Ya Allah punya hakikat. Di dalam hakikatnya ada firman dan rohnya. Kenapa rupanya sama? Aduh, parah nih. Host, boleh saya ngomong? Itu aja dari aku. Ya, silakan Pak Logika Willy. Ya, mudah-mudahan kamu masih bertahan dan masih ada pondasi. Oh, pondasi saya kuat ya. Siap. Jadi, jadi kita harus mengerti membedakan kristologi Yesus jadi manusia. Yohanes 5 ayat 26, ketika dia menjadi manusia dia disebut hamba. Karena dia Allah yang dikenosis, dikosongkan. Filipi 2 ayat 6 dan 8. Nah dia apakah? Nah dengerin dulu dong. Logika sekolah di mana itu? Jangan sabar Pak Penginjil. Bukan. Aku kata kenosis itu bukan di dalam inkarnasi. Sekian dulu ya teman-teman, akan lanjut nanti di part kedua ini sebentar lah ya, akan saya live-kan gitu ya. Semakin berguguran Onesnya, berguguran satu persatu, Tritunggalnya bertahan. Semoga Onesnya masuk lagi nih. Jadi antara ini teman-teman sesama Kristen nih, apa itu antara Tritunggal dan Oneness ini mengenai konsep ketuhanan mereka belum kelar-kelar juga, masih mereka perdebatkan. Terima kasih. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.